Bab 121 ini mungkin kesalahpahaman. Tak lama kemudian, gerbang menuju pusat observasi Guardian Corps ditendang hingga terbuka dengan kasar, dan para anggota Guardian Corps yang memperlihatkan kegembiraan di wajah mereka bergegas masuk dengan semangat tinggi. Ayo, kita lihat siapa yang berani menyerbu planet Hongshan. Sambil berteriak sambil menjulurkan leher, massa yang padat yang terdiri dari ratusan orang itu berhamburan ke aula observasi yang luas. Kecuali beberapa orang Saiyan yang telah meninggalkan planet Hongshan untuk melaksanakan misi, anggota korps penjaga lainnya telah berkerumun. Seketika, pusat observasi itu penuh dengan orang. Bersamaan dengan teriakan tadi, para Saiyan yang lain pun ikut berteriak. Sesaat bagian dalam aula menjadi riuh, bagaikan jalanan yang ramai. Melos, diamlah. Dan yang lainnya juga, kenapa kau membuat keributan seperti itu? Sebuah suara dingin tiba-tiba mencela, dan semua orang Saiyan yang hadir saling memandang. Pada saat itu, seorang Saiyan wanita yang memiliki tubuh yang cantik dan menawan berjalan mendekat, tubuhnya mengenakan seragam yang menonjolkan kecantikannya yang feminin dan anggun. Ah, Charlene, kau juga di sini, Saiyan itu memanggil melos, menatap orang yang muncul, dan mengecilkan lehernya, berkata dengan senyum canggung. Wanita Saiyan bernama Charlene itu mendengus dingin dan menatap tajam ke arah Saiyan lain di aula. Semua orang langsung terdiam. Charlene ini tidak sederhana. Dia adalah tangan kanan Sir Siaya dan Mer Adri dan tidak mudah tersinggung. Semua orang berkumpul karena, baru saja, pusat pengamatan telah mendeteksi bahwa ada 5 sumber energi asing yang telah memasuki planet Hongshan. Dapat dipastikan bahwa mereka adalah penyusup, kata Charlene sambil memegang laporan. Masih ada orang yang berani menyerang planet Hongshan. Apakah mereka ingin mati? Pria yang berbicara itu melenturkan otot-ototnya, wajahnya memperlihatkan kilatan yang tidak menyenangkan sementara energinya melonjak. Charlene mengangguk dan memberi isyarat kepada orang Veidaya di samping untuk mentransfer parameter ke layar besar. Tak lama kemudian, layar besar itu menayangkan Dudunjia dan yang lainnya. Menurut informasi yang ada saat ini, kekuatan pertempuran 5 orang yang telah menyerbu planet Hongshan berkisar antara 12.000 hingga 17.000, dan mereka seharusnya memiliki hubungan kerja dengan patroli galaksi setelah melihat simbol di pesawat ruang angkasa mereka. Hehe, jadi mereka bukan siapa-siapa dengan kekuatan pertempuran hanya sedikit lebih dari 10.000. Setelah mengetahui data penyusup itu, beberapa Saiyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi menyesal. Jumlah anggota Guardian Corps yang hadir lebih dari 600. Kecuali beberapa yang telah pergi untuk melaksanakan misi, ada hampir 100 Elite Warriors dengan lebih dari 10.000 battle power. Tidak akan mudah untuk berpisah. Tetapi orang-orang ini ada hubungannya dengan organisasi patroli galaksi. Kalian tidak perlu bertindak terlalu jauh. Kalian harus bersikap sopan dan menangkap mereka semua hidup-hidup. Charlene memperingatkan sambil mengamati ekspresi semua orang. Karena mereka bekerja sama dengan Galactic Patrol, mereka tidak bisa bertindak terlalu jauh dan bersikap sopan. Saat itu, ketika Dudunjia memberitahu rekan setimnya, dia juga mengucapkan kata-kata yang sama dengan yang baru saja diucapkan Charlene. Tidak tahu seperti apa ekspresi Dudunjia setelah mengetahui hal ini. Mengerti, tidak melukai mereka. Anggota Guardian Corps dengan santai setuju dan kemudian mulai berpencar. Tetap saja, sangat sulit bagi lebih dari 600 orang untuk berpencar menjadi 5 orang. Tak lama kemudian, kelima tim bergegas menuju posisi Dudunjia dan yang lainnya. Melihat semua orang pergi sambil melompat dengan ekspresi ingin bertarung, Charlene tahu bahwa kata-katanya diabaikan. Baiklah, lupakan saja. Kelima orang itu hanya kurang beruntung, mengapa mereka datang ke planet Hongshan. Aku harap di masa depan mereka dapat mengingat untuk memberitahu terlebih dahulu, pikir Charlene dalam hati. Di sisi lain, sosok Dudunjia terbang cepat di langit, meninggalkan hutan dan oasis. Namun, ia hanya bisa melihat pemandangan primitif yang sunyi tanpa jejak peradaban di matanya. Melihat pemandangan seperti itu, ia tak kuasa menahan amarahnya. Sial, di mana orang-orang Saiyan ini? Dudunjia mengumpat,
dan tak dapat menahan keinginannya untuk melemparkan gelombang energi dan menghancurkan semua puncak gunung di depannya, untuk menarik orang-orang Saiyan datang. Namun, sebagai prajurit bayaran dari patroli galaksi, bagaimana ia bisa melakukan hal yang begitu kejam? Harus tetap tenang. Dudunjia memperingatkan dirinya sendiri dengan tenang. Tidak banyak orang seperti dia yang mematuhi aturan. Pada saat ini, ia menemukan bahwa ada lebih dari 100 titik hitam muncul di depan garis pandangannya. Hahaha, para Saiyan, akhirnya kalian muncul di hadapan ayah ini. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba berbinar saat dia berteriak kaget. Setelah itu, dia berlari cepat ke arah para Saiyan itu. Hehe, para Saiyan ini bernasib buruk, aku akan menggunakan mereka untuk melampiaskan amarahku. Lihat, alien itu benar-benar terbang ke arah kita. Di sisi lain, para Saiyan itu melihat bahwa Dudunjia mengambil inisiatif untuk datang ke arah mereka, dan semua orang menunjukkan ekspresi lucu. Semua orang perhatikan, kekuatan pertempuran pihak lain sekitar 17.000. Nanti, perhatikan keselamatan kalian. Pemimpin Saiyan berteriak, meskipun ada banyak orang di pihak mereka, bahkan 20 prajurit elit, bagaimanapun, kekuatan pertempuran pihak lain juga sangat tinggi, berhati-hati selalu baik. Tuan-tuan, mengapa Anda memasuki planet Hongshan tanpa alasan apapun? Pemimpin Saiyan itu berbicara dengan sangat sopan, cobalah cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Dudunjia menatap kosong saat mendengar mereka, dan berteriak dengan suara seperti gong, hahaha, ku dengar bangsa Saiyan telah mencapai kerja sama dengan organisasi patroli galaksi. Jadi, ayah ini datang untuk melihat kualifikasi apa yang kalian miliki untuk bekerja sama dengan patroli galaksi. Jadi, ayah ini datang untuk mencari masalah denganmu, kata Dudunjia dengan sikap angkuh dan sombong. Hehehe, semua orang Saiyan menghela napas lega. Pemimpin Saiyan tertawa terbahak-bahak, lalu menoleh ke belakang dan berteriak dengan suara keras, semuanya, kalian sudah mendengarnya. Dia datang untuk berkelahi dengan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tuan Siaya telah memberitahu kita bahwa kita harus terlebih dahulu mencoba cara damai sebelum menggunakan kekerasan dan mereka telah memenuhi kesopanan ini. Kalau begitu, kita harus menggunakan kekerasan selanjutnya. Saudara-saudara, kalian telah mendengarnya, saatnya untuk memulai. Setelah teriakan itu, para Saiyan yang banyak itu sengaja membuat lingkaran dan mengepung Dudunjia di tengah. Lebih dari 100 orang menindas satu orang, terlebih lagi ada lebih dari 20 prajurit elit dan 80 Saiyan biasa yang mendekati level prajurit elit menindas satu orang. Seharusnya tidak berlebihan, bukan? Siapa yang menyuruhnya untuk memintanya? Melihat ini, alis Dudunjia sedikit berkerut. Ada yang salah dengan situasi ini. Tubuh Dudunjia yang tegap tampak agak tidak menguntungkan di tengah kerumunan. Dia mengerutkan bibirnya dan mendesah, berkata, Saiyan benar-benar telah jatuh. Mereka bahkan berani dengan lancang mengatakan bahwa mereka adalah ras petarung. Perilaku dan sikap seperti ini bahkan lebih rendah dari para pengganggu lokal. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk bekerja sama dengan organisasi patroli galaksi? Tetapi kemudian Dudunjia tidak dapat berbicara. Ia melihat lebih dari 100 orang Saiyan di sekitarnya berteriak serempak, dan tiba-tiba energi yang melonjak yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan pun tersapu. Energi yang melimpah berkumpul menjadi lautan, dan menyebar ke segala arah menyebabkan ekspresi Dudunjia membeku. Mendesis. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak prajurit kuat di antara bangsa Saiyan? Dudunjia menarik napas dingin, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan khusus dari Ki, dia masih memiliki pengalaman dari ekspedisi di luar selama bertahun-tahun. Perasaan menindas yang menakutkan ini yang menyebabkan langit dan bumi berubah warna terus-menerus membangkitkan sarafnya. Ekspresi Dudunjia menjadi tertekan. Sambil menelan ludah, Dudunjia tertawa canggung dan berkata, "Hei, ini salah paham. Apa kau tidak percaya padaku?" Pemimpin Saiyan itu tertawa sebelum wajahnya berubah dingin dan acuh tak acuh. "Kau yang mengatakannya." Kemudian sekelompok Saiyan menjilati bibir mereka dan berteriak dengan penuh semangat.
Ratusan orang itu tiba-tiba menenggelamkan Dudunjia di tengah lautan manusia. Bab 122 ditangkap. Kemudian ketika ia mengingat hal ini, Dudunjia merasa ia benar-benar bodoh. Ia hanya tahu bahwa dunia asal Saiyan telah mengalami krisis planet dan hanya sedikit Saiyan yang berhasil lolos, tetapi ia tidak berpikir dari sudut pandang yang berbeda bahwa mereka yang dapat lolos dari kehancuran planet ini, akan menjadi lemah. Meskipun Saiyan tidak datang ke planet Hongshan dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, Dudunjia dapat menghindari akhir ini jika ia memikirkannya. Dudunjia, yang ingin menangis setelah perkelahian, sekelompok serigala menyiksa anjing, kini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bukan hanya tubuhnya yang diikat, tetapi wajahnya juga babak belur, dan tangannya diikat di belakang punggungnya, menyeret rantai panjang. Ada kesedihan yang tak terlukiskan di hatinya. Rantai kecil itu tentu saja tidak dapat menahan Dudunjia yang kuat, tetapi pengalaman sebelumnya telah membuatnya takut, dan setiap kali dia melihat kembali pada sekelompok Saiyan yang menatapnya dengan mata ganas, Dudunjia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, dan dengan patuh dikawal sebagai tawanan. Apa yang salah denganku? Aku berlari untuk memberi pelajaran kepada para Saiyan. Hebat! Aku tidak memberi pelajaran kepada orang lain tetapi malah ditangkap. Dudunjia merasa menyesal di dalam hatinya sementara mulutnya terus-menerus menggerutu. Di hari lain, dia bisa pergi kemanapun yang dia mau, tetapi, dia tertangkap dan ditawan setelah berlari ke planet Hongshan. Ini menghancurkan reputasi seumur hidup dalam sehariah. Setiap kali dia memikirkannya, Dudunjia memukul dadanya dengan kesal, ingin menamparkan dirinya sendiri. Disebut raja jika berhasil, disebut bandit jika kalah asteris, ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu kecanduan perang. Asteris pecundang selalu salah. Jack dan yang lainnya, sungguh, mengapa mereka tidak tahu cara membujuknya saat itu? Apa yang kau gerutukan? Kenapa kau tidak berjalan cepat? Kurasa orang ini besar, ceroboh, dan bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahan dengan pukulan sebanyak ini? Melihatnya berjalan sangat lambat, Saiyan yang memegang rantai itu berbicara dengan kasar, dan sekali lagi memukul Dudunjia, yang kelelahan secara fisik dan mental. Lebih dari 100 orang bertarung dengan satu orang, siapa yang akan mampu memenangkan pertarungan? Dudunjia berkata dengan nada getir, sudah kubilang itu benar-benar salah paham. Lihat, aku juga seorang prajurit pelindung yang disewa oleh patroli galaksi. Lihat, ini simbol patroli galaksi. Tangan Dudunjia diikat dan hanya bisa menggunakan dagunya untuk menunjuk ke arah simbol patroli galaksi di dadanya. Kau mengatakan bahwa kau adalah prajurit bayaran dari patroli galaksi. Dan hanya itu. Cih, tunggu sebentar, kami para Saiyan akan menyelidikinya secara menyeluruh. Kami tidak perlu tahu apakah kau prajurit bayaran patroli galaksi atau bukan, selama kau datang ke planet Hongshan untuk menimbulkan masalah. Kau harus membayar harga yang sesuai. Tercengang, Dudunjia terbelalak hampir tercekik karena nada bicara orang lain. Pihak lain sama sekali tidak percaya pada identitasnya, atau sudah jelas mengetahuinya tetapi hanya berpura-pura tidak tahu. Dalam situasi itu, dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan dan hanya bisa patuh dan jujur menjadi tawanan. Tak lama kemudian, tim Saiyan mengawal Dudunjia ke pusat observasi Guardian Corps. Sementara itu, pesawat luar angkasa mewah berwarna emas gelap yang mereka tumpangi juga disita oleh orang-orang Veidaya. Di pusat pengamatan Guardian Corps, Dudunjia melihat rekan-rekannya, yang juga diikat dan babak belur. Melihat ini, hati Dudunjia hancur, dan wajahnya menjadi pucat. Jadi, dia bukan satu-satunya yang tertangkap. Benarkah ini? Mereka bahkan tidak memberi pelajaran pada bangsa Saiyan, tapi malah ditangkap di waktu yang sama. Bos Dudunjia, Anda juga datang. Melihat kakak laki-laki mereka juga ditangkap, beberapa rekan satu timnya menatapnya dengan gembira. Apa yang kau katakan? Kau bilang aku juga datang. Apa kau pikir aku ingin datang? Dudunjia merasa wajahnya terbakar, ia ingin sekali berlari dan menamparkan wajah mereka. Namun, ia segera menyadari bahwa ia tidak dapat melakukannya. Ia tidak dapat menahan rasa frustrasinya terhadap rekan-rekannya yang berdiri bersama mereka. Bagaimana kamu bisa tertangkap? Tanya Dudunjia dengan suara rendah.
Mereka saling memandang tanpa daya, tidak tahu harus bicara dari mana. Memikirkan bagaimana kelompok mereka tiba di planet Hongshan dengan penuh percaya diri dan ambisi yang membumbung tinggi, sikap, ambisi, serta kebebasan dan kekangan, tetapi dalam sekejap mata, mereka ditawan. Siapa yang bisa mengerti betapa tertekannya mereka? Jadi ketika mereka ditanya bagaimana mereka bisa ditangkap, mereka terdiam sesaat sebelum mendongak sambil menghela napas bersama. Mereka berasal dari keluarga kaya, hidup dengan nyaman. Ketika mereka lari ke sini, apa yang mereka coba lakukan dengan datang ke planet Hongshan dan mencari masalah dengan Saiyan? Bos, nanti saja, kau benar-benar tidak bisa membuat orang-orang Saiyan ini marah. Mereka hanya sekelompok bandit, bisik Jack. Ini adalah pengalaman yang dipelajari dari akumulasi pelajaran berdarah. Saiyan adalah ras pejuang. Mereka tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan saat bertarung. Ketika bangsa Saiyan masih berada di planet Vegeta, pelatihan untuk anak-anak muda tidak hanya berupa pukulan dan tendangan biasa. Belum lagi perlakuan terhadap para penyusup. Jika Charlene tidak menjelaskan untuk menangkap mereka hidup-hidup, Dudunjia dan yang lainnya tidak tahu apakah mereka akan hidup atau tidak. Kita benar-benar salah perhitungan. Siapa yang mengira bahwa bangsa Saiyan masih menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat? Aku berharap mereka bisa melepaskan kita karena kita juga sama seperti mereka, prajurit bayaran dari patroli galaksi. Suara Dudunjia terdengar sangat muram, dirinya yang selalu sombong telah mengucapkan kata-kata seperti itu, hatinya merasa sangat tidak nyaman. Tapi apa yang harus kita lakukan jika bangsa Saiyan tidak mau melepaskan kita? Jack menundukkan kepalanya, sama sekali tidak bersemangat seperti sebelumnya. Beberapa orang terdiam. Mereka seperti daging yang diiris tipis. Situasinya sudah di luar kendali mereka. Namun, mereka setidaknya percaya bahwa mengingat mereka adalah bagian dari organisasi patroli galaksi, pihak lawan setidaknya tidak akan bersikap berlebihan. Namun, menderita beberapa kesulitan pahit tidak dapat dihindari, asterisk tergantung pada belas kasihan orang lain. Kalian ini, apa yang kalian gumamkan? Mungkinkah kalian tidak sadar bahwa kalian adalah tawanan? Saiyan yang mengawasi mereka mengerutkan kening dan memarahi. Mendengar itu, Dudunjia dan yang lainnya mendengus dingin, tetapi mereka juga berhenti berbicara. Kemudian beberapa orang Saiyan berjalan mendekat dan membawa mereka ke sebuah ruangan kecil. Di depan meja, seorang wanita Saiyan yang cantik duduk di sofa. Charlene memegang sebuah laporan di tangannya dan membandingkan informasi di atas, sambil berkata, laporan Guardian Corps mengatakan bahwa kamu datang ke planet Hongshan untuk mencari masalah dengan bangsa Saiyan. Kesalahpahaman, ini semua salah paham. Kami adalah orang-orang dari organisasi patroli galaksi. Kali ini, kami datang ke sini karena kami ingin melihat situasi rekan-rekan kami. Dudunjia berkata dengan wajah tersenyum dan sepenuhnya menyangkal kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Bagaimanapun, dia tidak akan mengakuinya bahkan jika dia mati. Oh, Charlene meliriknya, dan membanting laporan di tangannya. Aku tidak percaya. Suara tajam itu membuat hati Dudunjia dan yang lainnya bergetar, dan raut wajah mereka tiba-tiba berubah. Tidak baik, apakah para Saiyan ini tidak mau melepaskan mereka? Dudunjia berkata, pasukan pertahanan Dudunjia kami juga dianggap sebagai pasukan kelas 1 di organisasi patroli galaksi. Namun, siapa sangka bahwa kami jauh dari lawanmu, Saiyan, kau telah melihat pesawat luar angkasa kami, yang dialokasikan oleh patroli galaksi. Kau seharusnya percaya pada kami. Mengenai apakah kalian prajurit bayaran dari patroli galaksi atau tidak, kami tentu akan menyelidikinya. Lupakan saja, kirim mereka ke bawah dulu. Charlene melambaikan tangannya dan menatap Saiyan di sebelahnya, sambil berkata, melihat kekuatan mereka cukup bagus, perintahkan mereka untuk melakukan pekerjaan kasar, dan jangan biarkan mereka menyia-nyiakan sumber daya. Kemudian, dia berbalik lagi dan menatap orang Veidaya di samping, selanjutnya, hubungi patroli galaksi dan katakan bahwa Dudunjia dan yang lainnya ada di tangan kita dan tanyakan apakah mereka adalah orang-orang mereka. Charlene juga bisa dianggap sebagai orang yang cerdas, jika tidak, dia tidak akan menonjol dari kerumunan dan menjadi asisten Siaya dan Adri. Melihat Dudunjia,
dia tahu akan aneh jika tidak ada hasutan dari belakang oleh patroli galaksi. Melihat penampilan kelompok Dudunjia yang besar, ceroboh, dan bodoh, dia dapat melihat bahwa mereka tampak seperti orang-orang yang digunakan sebagai alat untuk menyerang orang lain. Patroli galaksi telah menggunakan mereka untuk menyelidiki kekuatan planet Hongshan, tanpa persetujuan diam-diam atau sihir mereka. Bagaimana mungkin Dudunjia dan yang lainnya dengan bodohnya berlari ke planet Hongshan dan memprovokasi para Saiyan? Dan bahkan jika Anda mundur selangkah, dan ini benar-benar terjadi karena Dudunjia dan niat mereka. Jangan bilang patroli galaksi bahkan tidak memiliki sedikit pun tanggung jawab. Bahkan setelah mengetahuinya, mereka tidak menghentikannya. Banyak informasi yang terungkap. Tampaknya mengenai ras Saiyan, Galactic Patrol masih memiliki beberapa keraguan, atau bisa dikatakan pendapat yang berbeda, dan kebetulan meminjam Dudunjia dan yang lainnya untuk merasakan kekuatan Saiyan sambil juga meneror Saiyan dengan kekerasan. Mereka pasti akan senang melihatnya terjadi. Organisasi patroli galaksi yang hebat, Raja Galaksi yang hebat Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Charlene tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya saat cahaya dingin melintas di matanya. Karena organisasi patroli galaksi ingin menguji kekuatan planet Hongshan, maka kami akan dengan murah hati menunjukkannya kepada mereka. Jika mereka tidak menunjukkan sedikit saja kekuatan mereka, maka mereka akan benar-benar dianggap sebagai kucing dan anjing. Kadang-kadang, tampilan kekuatan yang tepat bisa lebih cocok untuk bertahan hidup di alam semesta. Ya, pasukan penjaga Saiyan berteriak keras tanda setuju dan kemudian menatap Dudunjia dan yang lainnya dengan jahat. Melihat segalanya, tubuh Dudunjia menegang, wajahnya menampakkan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Dia tidak takut dengan pekerjaan fisik apapun yang harus dia hadapi selanjutnya. Sejujurnya, dia tidak terlalu peduli dengan pekerjaan berat. Yang terpenting adalah reputasinya. Jika patroli galaksi tahu bahwa dia ditawan, maka reputasinya seumur hidup akan benar-benar hancur. Ini lebih sulit daripada hukuman apapun yang ingin diterima Dudunjia. Bab 123 Keputusan Raja Galaksi. Saat ini, di pusat galaksi Bima Sakti, markas patroli galaksi. Di dalam gedung raksasa berbentuk gasing yang berputar, Raja Galaksi yang memiliki banyak tentakel mirip ubur-ubur, berdiri termenung di atas lantai sarang lebah. Di sampingnya, beberapa alien yang mengenakan seragam patroli galaksi, tengah memberikan laporan tentang peristiwa besar yang baru saja terjadi di galaksi Bima Sakti. Kekuatan ras iblis es di area utara sekali lagi mengalami perluasan, memperbudak 130 planet lainnya. Namun, kekuatan pendingin dan kekuatan Raja Dingin tampaknya diam-diam menemui jalan buntu mengenai sesuatu. Sementara kekuatan Frieza telah mundur di area kekuatan mereka, dan akhir-akhir ini agak tenang. Seorang komandan yang memiliki antena panjang di kepalanya sedang memberikan laporan. Raja Galaksi mengulurkan tentakelnya dan berkata, iblis es hanyalah tumor ganas di seluruh galaksi. Dan ada juga siput itu. Bagaimana bisa iblis seperti itu muncul di antara orang-orang Namekia yang baik hati, sungguh disesalkan. Komandan patroli itu mengangguk, dan melanjutkan laporannya, Raja Galaksi. Meskipun wilayah utara sedang kacau, secara keseluruhan masih aman, tetapi akhir-akhir ini Raja Davido di wilayah barat tampaknya semakin tidak terkendali. Tampaknya dia ingin memperluas wilayahnya keluar. Mendengar bawahannya menyebut Raja Davido, ekspresi Raja Galaksi tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang, dan nadanya menjadi bermartabat. Sejak 400 tahun yang lalu, Raja Davido dikalahkan oleh Raja Colt dalam sebuah pertempuran. Setelah itu, ia berhasil lolos dari kejaran pasukan wilayah utara. Kupikir keadaan akan tenang untuk beberapa waktu. Namun, aku tidak menyangka bahwa kekuatannya akan pulih sekarang dan ia akan mulai menimbulkan masalah di wilayah barat. Wilayah barat akan kacau lagi. Hati komandan patroli itu seperti cermin saat dia merasakan tekanan di pundaknya menjadi semakin berat. Kalau begitu, atur orang-orang untuk mengawasi pergerakan Raja Davido dengan ketat. Segera laporkan, begitu ada pergerakan. Raja Galaksi memerintahkan, jika Raja Davido atau Raja Colt benar-benar bergerak, maka kekuatan organisasi patroli galaksi tidak cukup untuk menghentikan mereka,
jadi mereka hanya bisa meminta orang-orang mereka mengevakuasi beberapa planet kehidupan terlebih dahulu. Ini sungguh tidak baik, mereka harus meminta bantuan beberapa kai. Saya harap mereka dapat mengirim beberapa ahli dari dunia bawah. Namun, ini hanya dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Karena Underworld punya aturannya sendiri. Dimensi lain tidak bisa begitu saja ikut campur dalam urusan dunia ini. Mencari bantuan dari beberapa kai sudah menjadi pilihan terakhirnya, dan hanya Galactic King yang punya kemampuan untuk menghubungi kai dan Grand Kai. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana keadaan para Saiyan itu? Apakah mereka menyebabkan kerusakan? Raja Galaksi mengganti topik dan bertanya. Dia biasanya sibuk dengan berbagai hal dan tidak terlalu memperhatikan urusan Saiyan. Komandan Patroli Galaksi membolak-balik data dan berkata, tidak, para Saiyan itu tidak hanya menyebabkan kerusakan, tetapi sebaliknya, mereka telah melakukannya dengan hebat. Dalam beberapa bulan ini, jumlah misi yang telah mereka selesaikan telah mencapai ribuan, terlebih lagi, tingkat penyelesaian mereka mendekati 100%. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakannya, Raja Galaksi tercengang, berkata, jadi bisa dikatakan, para Saiyan ini benar-benar menjadi penjaga perdamaian Bima Sakti. Tidak mengherankan jika Galactic King tercengang karena para Saiyan itu dulunya terkenal kejam. Siapa yang mengira bahwa suatu hari mereka bahkan akan menjadi pasukan penjaga perdamaian? Ya, sungguh mengagumkan. Berbicara sampai di sini, ekspresi Komandan Patroli itu menjadi sedikit aneh. Raja Galaksi, mungkin kita harus mempertimbangkan untuk memperdalam kerjasama kita dengan Saiyan. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tentakel Raja Galaksi menopang dagunya, saat ia mulai merenung. Saat ini, seluruh galaksi dapat dikatakan dirundung berbagai kesulitan. Sebagai administratornya, Raja Galaksi sendirian dalam pusaran gangguan besar dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kepentingan semua pihak agar tetap harmonis. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah fakta karena mereka masih kekurangan pasukan penjaga perdamaian. Jika bangsa Saiyan dapat bergabung, mungkin situasi mendesak ini dapat diselesaikan. Pada saat ini, seorang utusan patroli berlari masuk dari luar gerbang dan berdiri tegak setelah tiba di depan Raja Galaksi. Raja Galaksi, menurut pesan yang diterima dari Saiyan planet Hongshan, Sir Dudunjia dan timnya telah memasuki planet Hongshan tanpa izin, dan telah ditangkap oleh Saiyan. Saiyan mengirimkan sinyal untuk konfirmasi identitas Tuan Dudunjia dan timnya. Apa maksudmu Tuan Dudunjia ditangkap oleh bangsa Saiyan? Setelah mendengar laporan itu, Komandan Patroli di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Ketidakpercayaan tergambar di wajahnya. Kelima anggota pasukan Dudunjia masing-masing memiliki kekuatan pertempuran di atas 10.000. Mereka termasuk pasukan pertempuran paling elit di Patroli Galaksi. Bahkan organisasi Patroli Galaksi harus selalu memperlakukan mereka dengan hormat dan tidak berani lalai sedikitpun. Pasukan yang sangat kuat, bagaimana mungkin mereka bisa ditangkap oleh bangsa Saiyan? Bangsa Saiyan begitu kuat. Raja Galaksi terkejut ketika mendengar berita ini, tetapi ia segera menenangkan diri dan berpikir, sepertinya kita tidak cukup tahu tentang bangsa Saiyan, tetapi ini juga tidak apa-apa. Sekarang, semakin kuat bangsa Saiyan, semakin baik bagi seluruh organisasi Patroli Galaksi. Dia tahu bahwa Saiyan telah mengambil inisiatif untuk mengirim berita ini dan pasti menyadari bahwa identitas Dudunjia dan yang lainnya adalah palsu. Kemungkinan besar, Saiyan ingin menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadapnya, Raja Galaksi, dan menginginkan penjelasan. Komandan, aku akan membiarkanmu menangani masalah ini. Minta para Saiyan untuk membebaskan Tuan Dudunjia dan yang lainnya. Selain itu, perkuat kerjasama antara organisasi Patroli Galaksi dan Saiyan sambil juga lakukan penyaringan serius terhadap misi yang diberikan kepada para Saiyan. Oh, ngomong-ngomong, tentang masalah Tuan Dudunjia dan yang lainnya. Aku akan merepotkanmu untuk secara pribadi melakukan perjalanan ke planet Hongshan. Raja Galaksi memerintahkan. Ya, Raja Galaksi. Ekspresi Komandan Patroli Galaksi itu tegas saat dia menjawab dengan keras. Dia benar-benar mengerti maksud Raja Galaksi. Karena Saiyan sudah menunjukkan kalau mereka sangat kuat,
Raja Galaksi bermaksud untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Saiyan dan telah memerintahkannya untuk secara pribadi pergi menunjukkan ketulusan organisasi patroli galaksi, memperjelas sikap mereka. Planet Hongshan. Suatu hari, Xiaya kembali dari bumi. Begitu kembali, ia merasakan 5 aura kuat dan asing di planet itu. Ketika ia bergegas, ia melihat 5 orang aneh mengenakan pakaian tahanan. Sambil mengenakan belenggu dan membawa cangkul di pundak mereka, mereka membajak tanah tandus menggunakan cangkul itu. Kelima orang itu tinggi dan tegap dan sedang bekerja dengan serius. Kandidat yang baik untuk melakukan pekerjaan buruh. Siapa orang-orang ini? Mengapa mereka melakukan pekerjaan kasar? Xiaya dengan santai mencari beberapa orang untuk ditanyai. Tuan Xiaya. Setelah para Saiyan itu melihat Xiaya, mereka dengan bersemangat menanggapi dengan suara keras dan kemudian menjelaskan identitas Dudunjia dan semua orang sambil juga menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan, Xiaya mengangguk. Dia tidak menyangka hal seperti itu telah terjadi pada saat dia meninggalkan planet Hongshan. Karena itu, dia menatap Dudunjia dan yang lainnya dengan mata penuh rasa kasihan. Tampaknya orang-orang ini tidak tahu bagaimana menggunakan otak mereka dengan benar. Dan hanya tahu bagaimana bekerja keras. Karena identitas mereka sudah dipastikan, biarkan mereka pergi. Apa yang harus diungkapkan sudah diungkapkan. Tidak ada gunanya membiarkan mereka tinggal di sini, Xiaya menggelengkan kepalanya. Karena mereka sudah dihukum, biarkan mereka pergi. Ya, beberapa orang Saiyan yang mengawasi Dudunjia dan yang lainnya segera berdiri dan menjawab dengan keras. Kemudian, mereka berjalan mendekat, dan melepaskan belenggu di kaki Dudunjia dan yang lainnya, dan membawa mereka untuk mengambil pesawat luar angkasa mereka. Setelah mendapatkan kembali pesawat luar angkasa mereka dan mengemudikannya untuk meninggalkan planet Hongshan, Dudunjia dan yang lainnya menangis. Tangan mereka gemetar saat membelai platform operasi yang sudah dikenalnya. Mereka bersumpah, untuk tidak pernah datang lagi ke planet Hongshan. Bangsa Saiyan ini seperti iblis. Mau bertarung, tidak bisa menang, mau kabur, tidak bisa kabur. Mereka, para pejuang alam semesta yang bermartabat dan kuat, sebenarnya telah terdegradasi menjadi pembajak tanah tandus di hutan belantara. Jika bocor, di mana mereka masih punya muka untuk membanggakan kekuatan mereka di depan mantan rekan mereka. Meninggalkan planet Hongshan, mereka melarikan diri jauh. Mereka akan mengambil jalan memutar setiap kali mereka bertemu dengan seorang Saiyan di masa depan. Ini adalah pendapat umum Dudunjia dan yang lainnya. Mereka benar-benar tidak ingin melihat bangsa Saiyan lagi. Bab 124 mereka telah kembali. Di sisi ini, setelah Xiaya membiarkan Dudunjia pergi, dia tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dalam hati, lalu setelah menjelaskan beberapa hal kepada Charlene dan yang lainnya, dia langsung menuju ke lapangan pelatihan, berniat untuk melihat bagaimana pelatihan skuadron pertempuran khusus berlangsung. Saat ini, hanya 20 atau 30 anggota skuadron tempur khusus yang masih berlatih di lapangan latihan, karena yang lain telah pergi untuk menjalankan misi. Karena orang-orang ini semuanya adalah Saiyan di bawah umur yang dipilih dengan cermat oleh Xiaya, yang semuanya adalah Saiyan yang hampir dewasa seperti Sakue, Anastasia, Angelin, dan yang lainnya, dan hanya sedikit yang seperti mereka di dalam skuadron tempur khusus. Oleh karena itu, proses pembentukan skuadron tempur khusus itu sama saja dengan melukis di atas selembar kertas kosong. Setelah pelatihan mereka berjalan di jalur yang benar, bahkan jika Xiaya tidak pergi dan mengawasi, kekuatan anak-anak ini akan tetap meningkat dengan mantap. Tentu saja, sebagai kekuatan utama planet Hongshan di masa depan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka juga akan menjadi kekuatan paling elit di antara bangsa Saiyan. Bagaimana mungkin latihan biasa saja tidak cukup dan bagaimana mereka dapat meningkatkan diri tanpa kehilangan darah? Bagaimana cara merawat mereka dan memberi mereka ruang yang paling tepat untuk tumbuh kembang? Ini bukan hanya menjadi perhatian Xiaya. Para pemimpin Saiyan lainnya juga sangat peduli dan menantikan perkembangan mereka. Misi yang diberikan kepada anggota skuadron tempur khusus oleh kantor administrasi semuanya dipilih dengan cermat, dan tingkat kesulitannya dikendalikan ke tingkat sedang.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kesulitan misi sejauh mungkin sambil memastikan untuk melindungi nyawa mereka dan menggunakannya untuk menunjukkan hasil tempering yang paling menyeluruh. Bangsa Saiyan hanya dapat mengembangkan potensinya dalam situasi yang sangat sulit. Tentu saja, untuk memastikan keselamatan mereka, akan selalu ada tim Guardian Corps Saiyan lain yang akan mengikuti mereka dengan ketat saat mereka pergi menjalankan misi. Kecuali jika mereka mengalami sesuatu yang tidak terduga selama misi atau muncul masalah yang tidak terduga, Guardian Corps tidak akan dengan mudah mengungkapkan diri mereka. Siaya diam-diam menyembunyikan auranya, mengamati mereka dalam diam. Setelah melihat bahwa anggota skuadron tempur khusus sedang berlatih dengan serius, dia mengangguk puas dan pergi tanpa mengganggu siapapun. Setelah tiba di rumah Adri, Siaya mendapati ada dua aura yang lebih familiar di ruangan itu. Siling dan Miers sudah kembali. Dia terdiam sebelum senyum mengembang di wajahnya. Gen Z dan kesepian di Filipina, mengapa kaum muda Filipina merasa sangat kesepian? Wawasan CNA. Membuka pintu, tentu saja, dia melihat Siling bersandar santai di sofa. Rambutnya yang panjang dan halus berkibar sedikit. Di bagian belakang, ekor kuda diikat menggunakan pita, menunjukkan sikap gagah berani dan heroik. Pada saat ini, tangan kecilnya yang ramping melemparkan camilan ke dalam mulutnya. Setelah beberapa lama tidak melihatnya, tubuh Siling kembali tumbuh jauh lebih tinggi. Di sisi lain, setan kecil Miers itu sedang mengelilingi sebuah kabin pelatihan di sudut, mengamati seorang bayi yang mengeluarkan gelembung-gelembung, gulu-gulu, di dalamnya. Tentu saja, itu adalah anak kedua Adri, adik laki-laki Siling, Laret. Oh, Siling, Miers, kalian kembali. Siaya berjalan mendekat sambil tersenyum, dan duduk di samping Siling dengan sikap alami sebelum mengambil camilan dari mangkuk. Sambil menyingkirkan mangkuk itu, Siling menatapnya dengan mata putih dan berkata, sudah hampir sebulan sejak kami kembali. Kau sudah pergi ke bumi cukup lama. Jika kau tidak kembali, kami pasti sudah pergi ke sana untuk mencarimu. Kamu sudah selesai belajar transmisi instan. Lalu menurutmu bagaimana kita bisa kembali? Mata Siling yang indah dan berbinar menatapnya sambil bertanya dengan nada retoris. Kemudian dia berkata dengan gembira, meskipun kita butuh waktu lebih dari setahun untuk mempelajari transmisi instan. Apakah menurutmu kita hanya akan mempelajari transmisi instan jika kita tinggal di planet Yardrat begitu lama? Siaya terkejut dan langsung teringat bahwa Siling dan yang lainnya telah tinggal di planet Yardrat untuk waktu yang sangat lama. Sudah hampir 2 tahun sejak dia pergi ke bumi. Betapa cepatnya waktu berlalu, tanpa disadari sudah hampir 15 tahun sejak dia datang ke dunia bola naga. Lalu apa yang kamu pelajari? Siaya bertanya dengan sedikit heran. Yardratian telah menyatakan bahwa mereka paling banyak dapat mempelajari 2 macam keterampilan rahasia. Siaya yakin bahwa Siling, selain mempelajari transmisi instan, pasti telah mempelajari sesuatu yang lain. Siling tertawa nakal lalu mengulurkan jarinya yang ramping bagaikan daun bawang dan halus, menggoyangkannya di depan Siaya. Tiba-tiba, sebuah pemandangan ilusi muncul di hadapannya, dan ruang tampaknya sedikit terdistorsi oleh semacam tarikan, diikuti oleh pusaran yang berputar. Tiba-tiba, sinar cahaya muncul entah dari mana dan menyatu untuk membentuk seberkas cahaya. Setelah itu seberkas cahaya itu meledak terbuka, sebelum sosok yang mirip Siling perlahan-lahan muncul. Siling mengangkat tangannya dan Siling, yang lain melakukan tindakan yang sama. Kedua Siling itu tampak nyata dan serupa. Ilusi? Tidak, Siaya segera menyangkalnya karena dia bisa merasakan aura dari tubuh Siling, yang lain mirip dengan Siling. Skill rahasia, mata roh, diluncurkan dengan tenang. Sinar cahaya warna-warni menutupi bola matanya. Siaya menggunakan skill rahasia itu untuk mengamatinya. Siling, 14 tahun, kekuatan pertempuran 163.000. Siling, tahun, kekuatan pertempuran 130.000. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa ada 2 Siling? Siaya mengerutkan kening, keterampilan rahasia Spirit Eye dapat dengan mudah menentukan yang mana Siling yang asli, tetapi apa yang terjadi dengan yang satunya? Aura yang sama, dan kekuatan pertempuran yang kuat, itu hanyalah replika Siling, versi dirinya yang lebih lemah. Apakah itu keterampilan doppelganger?
Melihat si Ayah tampak bingung dan terkejut, Si Ling terkikik riang dan melambaikan tangannya untuk membubarkan Si Ling yang lain. Mendekatkan wajahnya ke si Ayah, hembusan napasnya yang hangat menyebabkan si Ayah merasakan gatal di lehernya. Dia berkata dengan bangga, ini adalah keterampilan rahasia khusus yang saya pelajari. Setelah berlatih, saya dapat membuat tiruan diri saya sendiri. Sayangnya, kekuatan tiruan ini hanya 80% dari kekuatan aslinya, dan gerakannya harus saya kendalikan sendiri. Si Ling berpura-pura menyesal, tetapi sebenarnya dia tertawa bahagia di dalam hatinya. Melihat itu, si Ayah langsung memukul kepalanya dengan keras, dan bercanda, kamu sudah mendapat untung besar tapi masih pamer. Dengan kemampuan ini, sepertinya kamu punya pembantu yang kekuatannya setara denganmu saat bertarung. Bagaimana dengan Miers, apakah dia juga mempelajarinya? Miers berjalan mendekat dan setelah mendengar pertanyaan si Ayah, mulutnya melengkung saat dia menggelengkan kepalanya. Di mana aku bisa mendapatkan keberuntungan seperti dia? Aku hanya bisa menemukan keterampilan rahasia ini. Aku mempelajari keterampilan rahasia pembelokan, yang dapat menangkis sebagian serangan lawan melalui ruang. Itu dapat meningkatkan kemampuan bertahan. Dalam waktu 2 tahun di planet Yardrat, hubungan antara dia dan Si Ling telah membaik pesat. Karena hanya ada sedikit Saiyan di planet Yardrat dan si Ayah juga telah pergi di tengah jalan. Dan karena mereka berdua adalah gadis, hubungan mereka secara alami menjadi lebih dekat. Setelah mendengarkannya, si Ayah tercengang. Kemampuan ini juga praktis. Faktor penting yang menentukan hasil pertempuran adalah 5 hal, kewaspadaan situasional, kecepatan serangan, kekuatan serangan, kemampuan bertahan, serta kemampuan pemulihan. Sampai batas tertentu, keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kemampuan bertahan pasti dapat membalikkan situasi pertempuran, itu adalah kemampuan yang sangat berguna. Akan tetapi, entah itu, keterampilan rahasia cloning, milik Si Ling atau, keterampilan rahasia defleksi, milik Miers, keduanya pasti memiliki batas waktu dan tidak akan bertahan lama karena konsumsi energi akan berlipat ganda. Dan apakah itu, cloning secret skill, atau, deflection secret skill, juga harus ada batas atas kekuatannya. Si Ling tidak dapat memiliki doppelganger, tanpa batas dengan 80% kekuatan bertarungnya. Dan Miers juga tidak mungkin menangkis serangan orang tanpa henti. Hanya saja, seberapa besar batas atasnya, mereka harus menyelidikinya sendiri. Seni spiritual sejati Paman Bardock adalah yang paling sulit dipelajari. Butuh waktu 2 tahun penuh, dan dia benar-benar berbeda setelah mempelajarinya. Ada perasaan tidak dapat dijelaskan di sekelilingnya. Perkataan Miers membuat mata si Ayah berbinar. Bardock secara tak terduga telah berlatih keterampilan rahasia, maka efek samping kutukan planet Kanasa seharusnya telah menghilang. Bahwa Yardratian telah mengatakan bahwa seni spiritual sejati dapat meningkatkan kemampuan prediksi Bardock, tidak tahu seberapa konkretnya hal itu, saya akan bertanya ketika saya punya waktu. Benar, si Ayah, bukankah kau pergi ke bumi untuk mengembalikan bola naga? Kenapa kau pergi begitu lama? Kau tidak akan diam-diam pergi ke sana untuk makan sesuatu yang lezat, kan? Si Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Makanan di bumi selalu ada dalam pikiran Si Ling. Mengingat pengalamannya di bumi saat masih muda, Si Ling agak merindukannya. Kali ini si Ayah pergi ke bumi dalam waktu yang lama, tidak heran imajinasi Si Ling menjadi liar. Ada apa? Si Ayah tertawa paksa, dia telah menyiapkan banyak makanan. Namun, dia pergi ke bumi untuk urusan bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia menceritakan kepada mereka tentang pertukaran antara orang-orang Veidaya dan Dr. Brief, Dr. Tokunosin Omori, dan kemudian menceritakan kepada mereka bagaimana dia membawa gadis kecil itu ke Menara Korin, dan akhirnya, si Ayah juga mengeluarkan kapsul Hoipoi yang diciptakan oleh Dr. Brief. Oh, sangat menarik di bumi. Aku juga akan pergi ke bumi lain kali. Sambil berteriak keras, Miers memutar matanya, dan menyambar kapsul Hoipoi dari si Ayah, sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, benar, mengapa kamu mengambil orang bernama Laun itu di bawah asuhanmu? Apakah dia imut? Si Ayah tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengusap kepalanya. Apa yang dipikirkan bocah nakal ini?
Saya membiarkan Laun tinggal di Corin Tower karena saya merasa kasihan melihatnya berkeliaran sendirian di luar, dan saya membiarkan dia mengikuti Immortal Corin untuk mempelajari metode menanam kacang sensu. Hei, Siling, kita harus pergi ke bumi dan melihat-lihatnya saat kita punya waktu. Bukankah kamu bilang makanan di sana enak? Aku akan pergi dan makan banyak, dan juga akan melihat menara Corin itu. Miers merapikan rambutnya yang berantakan lalu berlari ke sisi Siling sebelum menyampaikan saran ini. Siling menatapnya lurus sejenak sebelum mengangguk pelan. Kau boleh pergi ke bumi, tapi sebelum itu, pergilah dan hilangkan dosa-dosamu dulu. Kata Siaya bercanda. Ngomong-ngomong soal bola naga, aku ingat masih ada satu tempat yang belum kita kunjungi. Setelah kau menghilangkan dosa-dosamu, aku akan membawamu ke sana. Mungkin, kau bahkan bisa meningkatkan kekuatan pertempuranmu dalam jumlah besar. Kita bahkan bisa meningkatkan kekuatan pertempuran kita. Siling dan Miers tampaknya telah mendengar sesuatu yang menarik dan keduanya menatapnya dengan terkejut. Tempat yang dibicarakan Siaya tepatnya adalah planet Namek. Planet Namek adalah tempat kelahiran kami bumi, memiliki bola naga yang lebih hebat, dan tetua agung mereka bahkan memiliki kemampuan untuk membuka potensi. Siaya merasa perlu untuk melakukan perjalanan ke sana. Bab 125 tiba di planet Namek. Dalam karya aslinya, metode pembukaan potensi Great Elder planet Namek bisa dikatakan merupakan cara yang paling aman dan efektif untuk meningkatkan battle power di seluruh cerita Dragon Ball. Tujuannya bukanlah untuk meningkatkannya dengan mengorbankan potensi seseorang, juga bukan sekadar mengambil potensi masa depan seseorang secara berlebihan untuk mencapai ledakan terkonsentrasi dalam waktu singkat. Sebaliknya, melalui metode pertukaran yang serupa, hal itu dapat dianggap sebagai Great Elder yang melepaskan potensi terlebih dahulu, yang sebenarnya menghemat waktu untuk pelatihan. Meskipun tidak diketahui apa yang ditukarkan oleh Great Elder, metode membuka potensi ini sendiri tidak membahayakan tubuh orang tersebut. Dalam karya aslinya, kekuatan tempur Krillin dan Son Gohan awalnya hanya sekitar 1000 poin. Namun setelah potensi mereka dibuka oleh Tetua Agung, kekuatan tempur mereka tiba-tiba meningkat menjadi lebih dari 10.000. Tingkat pertumbuhan itu sungguh mencengangkan. Dari situ, Siaya tidak tahu sampai sejauh mana ia bisa mencapai potensinya setelah ia terbuka. Ia agak berharap dalam hatinya. Alasan mengapa Siaya memutuskan pergi ke planet Namek, saat ini, adalah karena ia yakin bahwa ia telah meletakkan fondasi yang cukup kokoh untuk menangani kekuatan yang ditimbulkan oleh pembukaan potensi. Siling dan Miers tidak mengetahui situasi planet Namek. Begitu mereka mendengar bahwa ada tempat untuk meningkatkan kekuatan, mereka segera mengepung Siaya dan terus bertanya tentang planet Namek. Namun, Siaya tidak akan membawa mereka sebelum dosa-dosa mereka terhapus. Pertama, meskipun membuka potensi tidak menguras vitalitas, namun itu adalah hal yang sangat menguras energi dan juga merupakan beban bagi Tetua Agung. Kedua, jika Tetua Agung memutuskan bahwa mereka adalah orang jahat karena dosa yang masih ada pada tubuh mereka, dan tidak membuka potensi mereka, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Jadi, tidak peduli seberapa keras Siling dan Miers mengganggunya, Siaya telah bertekad untuk tidak mengungkapkan apapun, yang menyebabkan hati Siling dan Miers gatal. Saat makan malam, Siaya menyampaikan maksud mereka kepada Adri dan Rebecca. Setelah selesai mendengarkan, keduanya langsung setuju. Setelah mempercayakan Siling dan Miers kepadanya, mereka, tanpa sedikit pun khawatir, menyibukkan diri dengan mengurus putra bungsu mereka, Laret. Hal itu menyebabkan mulut Siling, di bagian samping, berkedut, ia merasa seakan-akan ia kehilangan dukungan. Keesokan paginya, setelah Siaya menemukan beberapa informasi melalui kantor administrasi misi, ia pergi bersama Siling dan Miers. Kali ini sasaran mereka adalah beberapa perompak angkasa yang dicari oleh patroli galaksi, karena mereka terus-menerus mengganggu ketertiban di galaksi Bima Sakti dan tangan mereka berlumuran darah. Para perompak angkasa ini adalah penjahat keji, bersalah atas kejahatan yang mengerikan. Hanya karena pesawat ruang angkasa para perompak ruang angkasa ini sangat canggih, patroli galaksi biasa tidak dapat mengejar mereka, dan ini menyebabkan mereka tidak dihukum oleh hukum. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi mereka,
karena mereka memiliki transmisi instan di tangan mereka. Apakah ada yang bisa lolos dari telapak tangan mereka? Jadi selama beberapa hari berikutnya, Siaya memimpin Siling dan Miers untuk mengamuk di sekitar galaksi Bima Sakti, menangkap bajak laut luar angkasa dan memukuli mereka sampai mati. Tak lama kemudian, jumlah bajak laut luar angkasa jahat yang tewas di tangan mereka mencapai lebih dari 100, menyebabkan seluruh lingkaran kriminal galaksi Bima Sakti menjadi kacau dan takut, dan pada saat yang sama, dosa Siling dan Miers mulai berkurang secara bertahap. Sebulan kemudian, Siling akhirnya berubah dari orang jahat menjadi orang benar, dan telah mengumpulkan banyak pahala. Sekarang, perjalanan mereka ke planet Namek dapat dimulai. Planet Namek terletak di tepi area utara. Planet ini tidak jauh dari pusat galaksi Bima Sakti. Diameternya lebih dari 10 kali diameter bumi. Karena tata surya tempat planet ini berada sangat istimewa, planet ini merupakan sistem bintang 3, sehingga planet Namek tidak pernah mengalami malam. Dalam 1 tahun, planet Namek hanya memiliki 130 hari, hanya sepertiga dari bumi. Oleh karena itu, bola naga planet Namek diproduksi oleh Tetua Agung dengan standar 1 tahun planet Namek. Karena itu, jika bola naga planet Namek ditempatkan di bumi, ia dapat memenuhi 9 permintaan dalam 1 tahun bumi. Saat ini, planet Namek. Pada suatu sore yang hangat dan cerah, seperti biasa, angin sepoi-sepoi bertiup di padang rumput hijau tua, riak-riak halus mengalir, dan perasaan hangat dapat dirasakan di bawah sinar matahari yang cerah. Di atas batu yang gundul, Siaya tiba-tiba muncul bersama dengan bayangan Siling. Mereka baru saja muncul dan padang rumput hijau yang tak terbatas terpantul di mata mereka, dan menghirup aura menyegarkan yang memenuhi udara, perasaan nyaman muncul di hati mereka. Setelah melihat-lihat, Siaya menemukan bahwa di planet Namek, selain rumput hijau di tanah, hanya ada beberapa pohon dan beberapa tanaman aneh berbentuk bola panjang yang tersebar secara acak. Bahkan hewan pun jumlahnya sangat sedikit. Seluruh planet itu sangat tandus. Setidaknya spesies di sana jumlahnya jauh lebih sedikit daripada planet lain. Ini adalah hasil dari perubahan besar dalam iklim planet Namek. Karena perubahan iklim telah melanda seluruh planet, sebagian besar hewan dan tumbuhan primitif di planet Namek telah punah, dan jumlah orang Namek yang bertahan hidup juga sangat sedikit. Keduanya hidup dalam suku-suku. Siaya, planet ini sangat terpencil. Apakah benar-benar ada seseorang di sini yang dapat membuka potensi? Tanya Siling sambil mengerutkan kening. Dia selalu percaya pada kata-kata Siaya. Hanya saja planet yang tandus ini tidak memiliki apa-apa selain rumput dan danau. Apakah planet ini benar-benar memiliki peradaban? Sebagian besar planet Namek adalah daratan, sedangkan wilayah lautan sangat sedikit. Meskipun demikian, terdapat sebuah danau di setiap jarak beberapa puluh kilometer dan daratannya ditutupi rumput hijau, dan secara keseluruhan tampak seperti padang rumput yang indah. Namun, hanya itu yang ada di sana. Di bawah padang rumput dangkal, terdapat tanah berpasir dan bebatuan tempat akar tanaman sulit tumbuh. Banyak tempat bahkan tandus. Tidak mengherankan jika Siling bersikap skeptis. Lingkungan tempat tinggal yang kering seperti itu membutuhkan banyak vitalitas yang kuat agar suatu peradaban dapat berkembang biak di sana. Siaya mengangguk dan menjelaskan, penduduk Namek memiliki penampilan yang mirip dengan kami dari bumi, kulit mereka berwarna hijau. Mereka secara alami memiliki segala macam sihir mistis dan memiliki kemampuan yang berhubungan dengan tanaman yang fungsinya mirip dengan fotosintesis tanaman. Selama mereka dapat minum air, mereka dapat menggunakan fotosintesis untuk menghasilkan pati guna memenuhi kebutuhan fungsi fisiologis. Jadi meskipun kondisi planet Namek buruk, mereka dapat bertahan hidup. Baiklah, rasakan dengan hati-hati aura yang paling kuat di planet ini. Di sanalah kita mencarinya. Jumlah orang Namekian di sini sangat sedikit, tetapi Siaya tahu bahwa dimanapun aura orang terkuat berada, disitulah Tetua Agung berada. Oh, Siling mengangguk, lalu memejamkan mata dan merasakan aura di planet Namek. Angin sepoi-sepoi bertiup dan helaian rambut tipis di samping telinganya berkibar. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dia telah menemukan aura Namekian yang terkuat. Aku sudah menemukan posisi aura itu.
Aku tidak menyangka bahwa planet ini akan memiliki ahli setingkat ini ketika hanya ada sedikit makhluk hidup di sini. Menggambarkan aura yang dirasakannya, mulut kecil Siling terbuka karena terkejut, ketidakpercayaan tergambar di wajahnya. Aura itu tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan dirinya dan Xiaya, tetapi tetap saja cukup kuat. Seketika, merasakan aura itu, ketiga orang itu meluncurkan transmisi instan dan segera muncul di daerah tak berpenghuni yang luas. Di sana, ada ngarai yang bersilangan, dan pemandangannya tidak begitu indah. Batu-batu gundul menutupi tanah dan lumut hijau tumbuh acak di mana-mana. Pemandangannya agak sunyi dan dalam kondisi menyedihkan. Di atas pilar batu besar yang menjulang tinggi, terdapat sebuah bangunan putih. Dari bangunan itulah aura kuat itu keluar. Ya, disinilah Tetua Agung tinggal. Ayo naik. Pemandangan di sini persis sama dengan yang ada di manga, Xiaya bisa mengenalinya sekilas. Sambil menarik napas, dia mengangguk ke arah Siling dan Miers, lalu perlahan-lahan terbang menuju rumah Tetua Agung. Rumah Tetua Agung jauh lebih besar daripada rumah orang Namek pada umumnya. Rumah itu bertingkat dua, lantai atas adalah kamar Tetua Agung, dan lantai bawah adalah kamar prajurit Namek yang menjaga Tetua Agung. Ketika Xiaya dan Siling tiba di depan bangunan besar itu, seorang Namekian berkulit hijau keluar. Siapa kamu? Disinilah Tetua Agung beristirahat. Jika tidak ada yang penting, silakan pergi secepatnya. Kata pemuda Namekian itu pada Xiaya. Dari karya aslinya, Xiaya tahu bahwa pemuda Namek ini adalah Nel, yang bertanggung jawab untuk melindungi Tetua Agung. Dia adalah salah satu dari sedikit Namek yang bertipe bertarung di planet Namek, dan juga merupakan prajurit terkuat di planet Namek. Dalam karya aslinya, Nel kalah dari Frieza, dan kemudian menyatu dengan Piccolo, menjadi bagian dari kekuatan Piccolo. Namun, yang membuat Xiaya terkejut adalah orang Namekian di hadapannya yang terlihat persis sama dengan Piccolo muda, saat ini memiliki 24.000 battle power. Ini adalah nilai yang luar biasa, jauh lebih kuat daripada Raja Vegeta. Akan tetapi, karena masih sekitar 21 tahun lagi sejak dimulainya kisah Namek, dan bangsa Namek juga merupakan ras yang berumur panjang, wajar saja jika Nel memiliki kekuatan pertempuran seperti itu. Bab 126 membuka potensi. Melihat ekspresi Nel yang tidak bersahabat, Xiaya berkata sambil tersenyum tipis, kami tahu bahwa Tetua Agung sedang beristirahat di sini, dan kami datang ke sini justru untuk mengunjungi Tetua Agung. Silakan pergi dan beritahu dia. Nada bicaranya sangat sopan, tetapi kata-katanya juga penuh dengan rasa percaya diri. Dia berusaha bersikap sopan sebisa mungkin, dan kemudian hanya menunggu tanggapan orang lain. Namun, menurut pemahaman Xiaya tentang kepribadian Nel, dia kemungkinan besar akan menolak mereka untuk berkunjung. Benar saja, Nel melirik Xiaya sekilas dan menggelengkan kepalanya, berkata, Tetua Agung sudah tua dan tidak akan menemuimu. Sebaiknya kau kembali. Sejak planet Namek mengalami perubahan iklim yang ekstrim, semua orang Namek kuno telah punah. Great Elder adalah satu-satunya orang Namek kuno yang selamat dari bencana iklim. Saat ini, setiap orang Namek di planet Namek dilahirkan olehnya. Bagi Nel, Great Elder seperti karakter ayah. Sebagai pengawal Tetua Agung, Nel tidak ingin orang luar mengganggu waktu istirahat Tetua Agung. Menurutku, sebaiknya kau pergi dan beritahu dia. Mungkin Tetua Agung bersedia menemui kita. Xiaya tersenyum tipis, lalu berkata lagi. Dia tahu bahwa Nel tidak akan membiarkan mereka menemui Tetua Agung karena dia takut mereka mengganggu istirahatnya. Jadi, dia tidak marah. Setelah mendengar perkataan Xiaya, Nel mengerutkan kening, dia tidak suka orang yang menyebalkan seperti itu. Meskipun dia telah menyuruh mereka kembali, mereka tetap tidak pergi. Ekspresinya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi dingin. Tepat saat dia hendak menolak lagi, suara tua Tetua Agung terdengar dari gedung itu, Nel, biarkan mereka datang. Mendengar instruksi dari Tetua Agung, Nel membeku, jelas agak terkejut. Namun, baginya, perintah Tetua Agung adalah perintah tertinggi. Jadi, dia melirik Xiaya dan yang lainnya, dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Ikutlah denganku, tetapi Tetua Agung perlu istirahat. Jika ada yang ingin kau tanyakan, lakukanlah dengan cepat.
Jangan ganggu istirahat Tetua Agung. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menuju ke kediaman Tetua Agung. Xiaya dan yang lainnya saling melirik dan mengikuti. Kediaman Tetua Agung adalah bangunan besar berlantai 2 dengan penampilan yang sangat aneh, seperti kerangka seekor naga. Dilihat dari jauh, bangunan itu tampak seperti kepala naga besar yang terlentang dengan mulut terbuka di tanah. Ini mungkin berasal dari penyembahan naga oleh orang-orang Namekian kuno. Kami dari bumi memiliki pesawat luar angkasa yang juga memiliki gaya yang sama. Saat memasuki gedung besar dan tiba di lantai 2, tubuh Tetua Agung yang tua dan besar bersandar di kursi batu dapat terlihat. Karena tubuhnya yang sangat besar, bahkan untuk bergerak pun sangat sulit. Ini adalah Tetua Agung planet Namek, pencipta bola naga planet Namek. Melihat orang tua dan besar dari Namek yang berbaring di kursi batu, hati Xiaya seperti cermin. Tubuh Tetua Agung yang besar memang sangat mengejutkan. Legenda mengatakan bahwa Tetua Agung adalah satu-satunya orang Namek kuno di planet Namek yang selamat dari perubahan iklim di zaman kuno. Ratusan tahun telah menyebabkan tubuhnya dipenuhi dengan perubahan kehidupan. Sekarang, dia perlahan mulai menua. Raja Muda Saiyan, apa tujuanmu datang ke planet Namek? Tetua Agung mengangkat kelopak matanya, suaranya yang tua terdengar agak lemah. Mendengarkan suara samar itu pasti akan memberi orang ilusi bahwa pembicara itu seperti lampu minyak yang telah mencapai titik pengeringan. Karena itu, Siling dan Miers tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Tetua Agung ini benar-benar dapat membantu mereka meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Namun, Xiaya yang familiar dengan perkembangan karya aslinya tahu kalau kemampuan Tetua Agung secara alami tidak perlu diragukan lagi. Dan dia masih punya umur lebih dari 2 dekade. Di sampingnya, pengawal setia Nel menatap Xiaya dan yang lainnya, agak terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang di hadapannya yang memberinya pencegah sejati itu ternyata adalah Raja Bangsa Saiyan. Dia ternyata masih sangat muda. Tentu saja, karena Tetua Agung juga memiliki kemampuan meramal, Nel juga tidak banyak berpikir, dan terus bertindak sebagai pengawal yang berkualifikasi. Ada rumor yang mengatakan bahwa Tetua Agung memiliki kemampuan khusus untuk membuka potensi tubuh seseorang. Kami datang ke sini untuk meningkatkan kekuatan kami. Saya harap Tetua Agung dapat membantu kami. Xiaya tampak tenang, dan tubuhnya dipenuhi dengan ketenangan dan ketidakpedulian seorang pemimpin. Karena dia juga merupakan pemimpin ras dan memiliki status yang sama, Xiaya memenuhi syarat untuk berbicara dengan Tetua Agung planet Namek sebagai orang yang setara. Oh, kau tahu aku punya kemampuan seperti itu. Aku bisa merasakan kekuatan, benar, di tubuhmu. Karena ini berbeda dari para Saiyan sebelumnya, aku bisa menerima permintaanmu. Tetua Agung mengangguk sedikit. Tampaknya menghilangkan dosa dari tubuh mereka benar-benar efektif. Setidaknya, hal itu membuat Tetua Agung percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Xiaya memperlihatkan senyum cerah. Di sampingnya, Siling dan Miers juga memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Tunggu sebentar, Tetua Agung, kamu sudah sangat tua. Jika kamu menggunakan kekuatanmu dengan santai, itu akan menghabiskan banyak kekuatan fisik. Melihat Tetua Agung berjanji tanpa ragu, Nel buru-buru mencoba menghentikannya dengan raut wajah khawatir. Karena Tetua Agung sudah semakin tua, bahkan bergerak santai pun tidak mungkin. Ia takut jika Tetua Agung menggunakan sihirnya, kekuatan tubuhnya akan terkuras, sehingga memengaruhi umur Tetua Agung. Hehe, tenang saja, membuka potensi orang lain adalah kemampuan spesialku, tidak menguras tenaga fisik, tubuhku masih bisa bertahan selama beberapa dekade. Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan tertawa. Nel ingin mengatakan sesuatu namun ragu-ragu, dan akhirnya menuruti perkataan Tetua Agung, dan mundur ke samping. Siapa yang akan pergi lebih dulu? Tetua Agung memandang Xiaya, Siling dan Miers sebelum bertanya dengan ramah. Biarkan aku pergi dulu, ucap Xiaya sambil melangkah maju dan tiba di hadapan Tetua Agung. Tetua Agung menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan mengulurkan lengannya yang besar. Telapak tangannya diletakkan di kepala Xiaya, hampir menutupi seluruh kepalanya. Oh, keheranan melintas di wajah Tetua Agung, lalu dia menutup matanya dan berkonsentrasi. Raja Saiyan,
Aku bisa merasakan bahwa tubuhmu memiliki potensi yang tak terduga, dan ada juga energi magis, seperti kekuatan ruang waktu. Oh, biarkan aku melihat seberapa besar potensi yang bisa dibuka. Sambil berkata demikian, dia melepaskan sihirnya dan menunggu potensi Xia terbuka. Sua, cahaya keemasan muncul dari tanah dan tiba-tiba sihir aneh bekerja pada tubuhnya. Xia bisa merasakan ada aliran panas yang sangat besar mengalir keluar dari tubuhnya, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap selnya dipenuhi dengan vitalitas seolah-olah disuntik dengan darah ayam, seluruh tubuhnya terasa nyaman dan segar. Setelah tetua agung membuka potensinya, Qi Xia mulai meningkat, dan tiba-tiba aura agung dan tak terbatas meletus entah dari mana dan mengelilingi tubuhnya sebelum mulai mengamuk dan membakar. Xia terbungkus dalam ki emas yang menyala-nyala dan kekuatannya terus meningkat. 270.000. 330.000. 380.000. Qi Xia terus meningkat, karena potensinya dilepaskan berkat keterampilan membuka potensi milik Great Elder. Pada saat ini, Siling dan Miers, yang berdiri di samping, tiba-tiba mengubah raut wajah mereka. Mereka semua terpesona oleh energi besar yang dipancarkan oleh Xia, dan pada saat yang sama, mata mereka menjadi sangat panas. Sementara Nel muda Namekian menampakkan ekspresi terkejut. 450.000. 640.000. Kekuatan Xia masih meningkat, dan akhirnya, Huo, api besar itu tiba-tiba membesar, dan saat api Qi mendidih dan terbakar, aura yang besar dan dahsyat meledak ke langit. 720.000. Akhirnya kekuatannya mencapai 720.000 kekuatan pertempuran. Awan-awan di sekitar planet Namek tiba-tiba tersebar oleh aura ini. Awan-awan tebal yang mengambang itu tersebar sekaligus, dan mengambil area kediaman Tetua Agung sebagai pusatnya. Fenomena-fenomena abnormal terus bermunculan di atmosfer dan langit, sementara awan-awan merah muda itu mulai berputar, membentuk lapisan demi lapisan siklon konsentris. Seolah-olah planet Namek sekali lagi mengalami perubahan iklim. Potensi yang sangat menakutkan, aku hanya membuka sebagian kecilnya, tetapi ternyata sangat menakutkan. Tampaknya Ras Saiyan benar-benar akan bangkit di tangannya. Wajah Tetua Agung menunjukkan ekspresi terkejut, matanya yang berbinar menatap Xia yang masih dalam keadaan mabuk karena kekuasaan. Selain mereka, Nel, Siling, dan Miers sudah lama terkejut oleh aura Xia yang menjulang tinggi dan menakutkan. Setelah sekitar 1/4 jam, Xia pulih dari mabuknya, tubuhnya sedikit bergoyang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara, berderak ringan seolah-olah memecahkan pot tanah liat yang beku, memberinya kesenangan yang tak terlukiskan. Bab 127 bola naga berukuran besar. Tepat saat Xia mabuk karena kekuatan dahsyat itu, kemampuan ruang waktu dalam tubuhnya aktif kembali. Kesadaran Xia mulai menjauh dari tubuhnya. Ia melihat planet Namek berwarna hijau zamrud dan 3 bintang kecil yang berputar mengelilinginya sebelum ia terus terbang menjauh. Selanjutnya, galaksi spiral Bima Sakti berbentuk cakram perak memasuki matanya. Pada saat ini, ia sekali lagi melihat jaringan besar yang meliputi seluruh alam semesta, serta dunia suci Kei yang agung di pusat jaringan tersebut. Dalam sekejap, segala sesuatu di seluruh alam semesta tampaknya muncul dalam pikirannya. Tentu saja, ia hanya bertahan dalam situasi ini dalam waktu yang sangat singkat dan kemudian kesadarannya kembali dengan cepat ke tubuhnya. Namun dalam waktu yang singkat itu hingga ia kembali, ia seolah-olah telah melihat dunia yang lebih agung dari posisi yang lebih tinggi. Itu adalah dunia besar yang terbentuk dari 12 bola air transparan yang sangat besar. Bola-bola air itu berwarna cerah dan saling menopang secara berpasangan. Mereka mengambang di tengah ruang biru, membentuk 6 kelompok misterius yang seimbang. Xia menggelengkan kepalanya dan sekali lagi memusatkan auranya. Karena kekuatannya meningkat begitu tiba-tiba dan tajam, itu membuatnya merasa melayang di udara. Kemudian, dia menggunakan skill rahasia, mata roh, dan mengamati dirinya sendiri. Ini luar biasa. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan pertempurannya telah mencapai angka yang menakutkan, 720.000. Tiba-tiba meningkat 3 kali lipat.
Siaya tidak percaya bahwa kekuatan pertempurannya akan meningkat begitu banyak. Itu bahkan lebih tinggi dari kekuatan pertempuran Frieza dalam keadaan normal. Lebih jauh lagi, sudah berapa lama sejak dia berhasil menembus level itu setelah bertarung dengan Cooler. Bahkan jika dia telah memperkuat fondasinya dan telah menguasai kekuatannya sepenuhnya, peningkatan kali ini benar-benar agak tidak terduga. Menurutnya, dengan bantuan Tetua Agung, akan sangat bagus jika dia mampu menggandakan kekuatannya, tetapi dia tidak pernah menyangka kekuatannya akan menjadi 3 kali lipat. Namun, kekuatan yang mengalir deras di sekujur tubuhnya mengatakan kepadanya bahwa semuanya benar. Penatua Agung, terima kasih banyak, kata Siaya penuh semangat. Hehe, itu bukan apa-apa, hanya sedikit usaha. Tapi, sayang sekali kekuatan yang ada di tubuhmu terlalu misterius dan kuat. Aku hanya bisa memicunya sedikit. Selebihnya, kau masih harus bergantung pada dirimu sendiri untuk menjelajahinya. Suara Tetua Agung lemah, tetapi ekspresi gembira terpancar di wajahnya. Raja Saiyan, aku tidak tahu mengapa, tetapi sejak pertama kali melihatmu, visi masa depan dalam pikiranku telah berubah. Aku merasa bahwa dalam waktu dekat, tampaknya akan ada krisis yang lebih besar yang menimpa planet Namek. Pada saat itu kuharap kau dapat membantu. Penatua Agung, harap tenang saja, jika planet Namek mengalami musibah di masa mendatang, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Siaya menganggukkan kepalanya, mengerti. Ia menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Tetua Agung mungkin adalah invasi Frieza ke planet Namek di masa depan. Masih ada 21 tahun lagi hingga insiden itu terjadi, dan Siaya memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri bahwa, pada saat itu, ia tidak akan kalah dari Frieza. Mengenai visi masa depan yang dikatakan Tetua Agung telah berubah, Siaya berpikir itu mungkin karena kedatangannya. Menerima janjinya, senyum muncul di wajah Tetua Agung. Terima kasih banyak. 2 gadis kecil, kalian juga kemari. Biarkan aku meningkatkan kekuatan kalian. Siling dan Miers terkejut. Setelah melihat contoh keberhasilan Siaya, mereka tidak lagi meragukan kemampuan Tetua Agung. Ketika mereka mendengar perkataan Tetua Agung, kedua orang itu bergegas maju. Telapak tangan besar Tetua Agung menutupi kepala 2 orang, dan di bawah kemampuan sihirnya, kekuatan pertempuran mereka mulai melonjak dengan cepat. Setelah Tetua Agung melepaskan kedua tangannya, kekuatan pertempuran Siling telah mencapai 320.000 sementara Miers secara mengejutkan telah mencapai 100.000. Kekuatan tempur Siling yang meningkat dari 160.000 menjadi 320.000, hanya 2 kali lipat, tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan peningkatan 10 kali lipat Krillin dan Son Gohan dalam karya aslinya. Alasannya adalah Siling masih belum memiliki fondasi yang kuat. Sebagian kekuatan Siling terbentuk dari akumulasi potensi yang dilepaskan setelah cedera. Dibandingkan dengan latihan keras yang dilakukan Siling, kekuatannya masih belum cukup. Sementara kekuatan pertempuran Miers meningkat dari sekitar 10.000 menjadi 100.000, itu karena Penatua Agung telah sepenuhnya membuka potensinya. Mengenai kekuatan, Miers secara alami lebih rendah daripada Siling, tetapi mengenai besarnya pertumbuhan, Miers jauh lebih tinggi daripada Siling. Ini mungkin kelebihan bakatnya. Setelah kekuatan mereka meningkat sedemikian besar, perjalanan kelompok Siaya ke planet Namek tentu saja memuaskan. Tetapi ketika Siaya melihat bola naga besar diletakkan di belakang Tetua Agung, matanya berbalik dan rencana yang keterlaluan terbentuk di benaknya. Oleh karena itu, Siaya berkata, Penatua Agung, bola kristal yang diletakkan di belakangmu pasti bola naga, kan? Bisakah kau meminjamkanku bola naga planet Namek untuk digunakan? Oh, bagaimana kau tahu tentang bola naga? Terkejut, mata setengah tertutup Tetua Agung terbuka, dan cahaya terang keterkejutan bersinar di matanya. Siaya menjelaskan, Penatua Agung, beginilah adanya. Aku pernah ke planet bernama Bumi, karena kami Bumi juga merupakan orang Namek yang melarikan diri dari planet Namek saat planet itu menderita perubahan iklim yang hebat. Di Bumi juga ada bola naga, tetapi kekuatannya tidak sekuat milik planet Namek. Saya juga menggunakan kekuatan mereka untuk menyelamatkan sebagian orang saya dari planet Vegeta ketika planet itu hancur. Jadi, ada juga bola naga di Bumi. Tidak heran, menurut ramalan, bangsa Saiyan seharusnya sudah hancur total.
Namun, banyak dari mereka yang selamat. Itu semua berkat bola naga. Tetua Agung menunjukkan ekspresi mengerti. Dia mengulurkan tangannya, mengambil bola naga besar dari belakang kursinya, dan memberikannya kepada Siaya. Aku akan memberikan bola naga ini kepadamu. Nel, temani mereka untuk mengumpulkan bola naga dari desa-desa. Aku yakin kamu akan memanfaatkannya dengan baik. Karena Tetua Agung memiliki kemampuan untuk meramal sampai batas tertentu, dia dapat melihat bahwa Siaya tidak ingin bola naga melakukan hal jahat, jadi dia menyerahkannya begitu saja. Karena ada batasan besar dalam penggunaan bola naga, kemampuan mereka tidak dapat melampaui penciptanya. Menggunakan bola naga untuk membangun hubungan baik dengan Raja Saiyan yang baru, Great Elder yakin hal itu akan membuahkan hasil. Dia memegang bola oranye besar seukuran bola basket di kedua tangannya. Bola itu memiliki bintang-bintang di dalamnya yang tampak sangat terang dari setiap sudut. Siaya tersenyum ke arah Tetua Agung, dan mengikuti Nel keluar dari kediaman Tetua Agung. Siling dan Miers sangat ingin mencoba kekuatan baru mereka. Saiyan, apapun tujuanmu, aku harap kau akan segera meninggalkan planet Namek setelah menggunakan bola naga dan tidak mengganggu Tetua Agung. Lagi pula, dia sudah sangat tua. Nel terbang ke depan dengan ekspresi tegas di wajahnya. Hanya saja, ekspresinya tidak sedingin di awal. Siaya mengangguk sambil terkekeh. Tenang saja, setelah ini, kami tidak akan merepotkan Tetua Agung lagi. Nel ini sangat teliti, namun karena dia adalah salah satu orang Namekian tipe pertempuran yang langka di planet Namek, mengapa Tetua Agung tidak membuka potensi Nel? Apakah dia pikir itu tidak perlu? Siaya menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia menoleh dan memanggil Siling dan Miers agar bergegas. Karena kekuatan pertempuran Nel juga sangat tinggi, dia dapat mengikuti Siaya dan yang lainnya dari dekat, dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk mengunjungi beberapa desa besar yang tersebar di seluruh planet Namek. Sungguh, kondisi kehidupan orang-orang Namekian ini cukup sulit. Jumlah mereka hanya 100 orang, baik tua maupun muda, dan di sebuah desa, hanya ada 1000 orang Namekian yang tinggal. Dengan datangnya Nel, pengawal sang Tetua Agung, Siaya mendapatkan 7 bola naga dengan sangat lancar. Ketika 7 bola naga besar berkumpul bersama, permukaan bola naga itu langsung berkedip-kedip terang dengan cahaya kemasan. Bas bas bas, suara dengungan rendah itu bertahan di udara, dan dengan setiap kedipan, mereka mengeluarkan suara gemuruh Shenron yang rendah. Baiklah, sekarang setelah kalian mengumpulkan 7 bola naga, aku akan kembali ke Tetua Agung terlebih dahulu. Aku harap kalian akan segera meninggalkan planet Namek setelah kalian selesai memanggil Shenron. Selesai berbicara, Nel melirik Siaya, lalu, Sua, melambung ke langit sebelum terbang menuju kediaman Tetua Agung, dan langsung menghilang di cakrawala. Hehe, benar-benar orang yang berhati dingin. Orang ini tidak mengatakan kepadaku bahwa memanggil Shenron harus menggunakan bahasa Namekian. Siaya menggelengkan kepalanya. Tampaknya Nel ini sengaja tidak ingin mereka memanggil Shenron. Bab 128. Bisakah saya membuat bola naga? Melihat ke arah menghilangnya Nel, sudut mulut Siaya sedikit melengkung ke atas. Ini tidak akan menjadi masalah baginya karena dia telah lama mempelajari bahasa planet Namek dari Tuan Popo ketika dia berlatih di ruang waktu hiperbolik di bumi. Ayo pergi, kita akan mencari tempat untuk memanggil Shenron. Sambil berkata, Siaya menoleh ke arah Siling dan Miers, lalu membiarkan mereka masing-masing membawa 2 bola naga. Mereka memilih tempat yang luas dan tak berpenghuni dan meletakkannya di tanah. Ini adalah padang rumput hijau yang ditumbuhi rumput liar. Tidak jauh dari sana, ada sebuah danau hijau muda, dan lebih jauh lagi, ada beberapa gunung kecil dan tegak. Itu adalah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Tempat-tempat seperti itu dapat dilihat di mana-mana di planet Namek. Mereka tidak perlu khawatir diganggu saat memanggil Shenron ke sini. Bola naga, jangan mengecewakanku. Sambil berkata demikian, dia menata 7 bola naga itu, lalu segera berteriak dalam bahasa Namekian, keluarlah, Shenron. Begitu suaranya jatuh, seolah-olah ada semacam sakelar yang dipicu. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari 7 bola naga. Frekuensi kedipan mereka berangsur-angsur meningkat, dan di langit,
hamparan awan gelap yang luas berangsur-angsur melayang, dengan cepat menutupi seluruh langit. Bang! Suara guntur tiba-tiba bergema di langit, dan berangsur-angsur menjadi lebih keras. Petir emas terus berkedip di tengah awan gelap dan suara gemuruh menggema seperti pasukan besar yang bergegas menyerang. Aura yang mengesankan itu luas dan luar biasa. Adegan pemanggilan ini sama persis dengan bola naga di bumi, hanya saja auranya yang mengesankan jauh lebih hebat. Ini adalah kedua kalinya Xia melihat adegan kemunculan Shenron. Selain itu, karena ia agak familiar dengan adegan pemanggilan bola naga planet Namek dari kehidupan masa lalunya, ia dapat tetap tenang, tetapi Xiling dan Miers sama-sama melihat adegan ini untuk pertama kalinya. Untuk sesaat, wajah mereka menampakkan keheranan dari pemandangan megah kemunculan Shenron. Ini adalah adegan kemunculan Shenron. Xiling mencondongkan tubuhnya dan bertanya dengan suara pelan. Adegan seperti kiamat yang menggemparkan ini sangat mengejutkan, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Namun, matanya jelas-jelas menunjukkan kegembiraan. Tindakan Miers lebih sederhana, dia langsung berpegangan pada kaki Xia. Meskipun kekuatan mereka telah meningkat pesat, pengalaman mereka masih belum cukup. Faktanya, kekuatan mereka saat ini sudah cukup untuk menghancurkan bintang-bintang jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka hanya ditekan dari adegan kemunculan Shenron, hanya dapat dikatakan bahwa pengalaman mereka masih belum cukup. Xia berpikir dalam hatinya, gemuruh, gemuruh, gemuruh. 7 bola naga mengeluarkan suara mendengung. Shenron akan segera keluar. Bo! Tiba-tiba, permukaan bola naga meledak dengan sinar emas yang tak terhitung jumlahnya, dan aura yang mengguncang bumi keluar dari bola naga, bercampur dengan kekuatan penghancur dan pemusnahan bumi. Cahaya keemasan itu meliuk ke atas dan dengan cepat menyatu dengan kilat di langit. Mengaum, raungan naga yang dalam bergema di seluruh langit dan bumi. Di langit, tampak siluet besar. Itu adalah Shenron hijau yang memiliki tubuh besar beberapa ribu meter. Kedua lengannya sangat kekar dan berotot sementara keempat jarinya tertekuk menjadi kepalan tangan, dan ekornya langsung menjulur ke atas bola naga. Pada saat ini, kepala Shenron hijau itu terangkat tinggi dan di tengah awan, dan melihat ke bawah dari langit seperti dewa yang membenci orang-orang biasa. Shenron di planet Namek disebut Porunga. Arti kata tersebut dalam bahasa planet Namek adalah dewa mimpi. Setelah bangsa Namekian kuno mendapat karunia dari para dewa untuk menciptakan bola naga, mereka pun selalu memuja para dewa yang menganugerahkan kekuatan bola naga kepada mereka. Oleh karena itu bangsa Namekian juga menyebut diri mereka sebagai ras naga. Shenron Porunga memiliki tubuh besar yang tingginya beberapa ribu meter, dan saat melayang di langit, ia memancarkan perasaan tertekan yang kuat. Dibandingkan dengan tubuh ramping Shenron bumi, tubuh Porunga jauh lebih berotot. Tubuhnya yang berotot memiliki otot yang berkembang dengan baik dan 2 lengan yang kuat. Ada tanduk hitam di kepala dan dekat bahunya. Tubuhnya yang lebar dan tinggi mengandung kekuatan yang bahkan lebih dahsyat dibandingkan dengan Shenron bumi. Karena dia memiliki tanduk panjang di bahunya yang besar dan kepala yang besar, bukankah dia terlihat seperti naga dalam legenda? Porunga membuka mata merahnya, dan menatap ke bawah ke arah orang-orang di bawah sebelum suaranya yang menggelegar menggema di langit. Hai, yang telah mengumpulkan 7 bola naga, sekarang sampaikan permintaanmu. Aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Aku sudah menunggu saat ini. Xia tersenyum. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Porunga, lalu berkata dalam bahasa Namek, Shenron Porunga, permintaan pertamaku, tolong berikan aku kemampuan untuk menciptakan bola naga. Mengguncang bumi. Keinginan pertama Xia sungguh mengejutkan. Tanpa diduga, ia ingin memperoleh kemampuan untuk menciptakan bola naga seperti orang-orang Namek. Ia juga mencoba menguji kekuatan bola naga planet Namek. Xia tahu bahwa bola naga planet Namek lebih kuat daripada bola naga bumi. Itu bukan hanya karena ukuran tubuhnya. Tampaknya ada semacam aturan di dunia bola naga, semakin besar bola naga, semakin kuat kekuatan Shenron. Bola naga planet Namek lebih kuat daripada bola naga bumi. Tidak diragukan lagi, tetapi pada akhirnya seberapa kuatnya, apakah itu dapat memenuhi keinginannya, dia tidak tahu. Di langit, Shenron Porunga terdiam beberapa saat, 2 antenanya tergantung ke bawah,
sebelum suaranya yang menggelegar akhirnya bergema di langit. Maaf, keinginanmu di luar kemampuanku. Tolong ubah keinginanmu. Sungguh tidak mungkin. Xiaya mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Meskipun dia telah lama menduga bahwa Porunga mungkin tidak akan mampu memenuhi keinginannya, Xiaya tidak dapat menahan rasa kecewa karena bahkan Porunga yang lebih kuat pun tidak dapat memenuhi keinginan ini, sedangkan Earth Shenron, terlebih lagi, tidak akan mampu melakukannya. Sejujurnya, Xiaya tidak terlalu peduli dengan dua keinginan dari bola naga karena dia percaya pada kekuatannya sendiri. Namun, dia masih memiliki ambisi yang lebih besar di dalam hatinya dan berharap untuk memperoleh kemampuan untuk menciptakan bola naga, namun sekarang tampaknya itu mustahil. Kalau dia juga bisa menciptakan bola naga, meski dia tidak serta-merta akan menggunakannya, namun jika dia menemui masalah yang tidak bisa dia pecahkan, niscaya itu akan memberikan alternatif bagi dirinya sendiri atau orang-orang di sisinya. Sayang sekali, sepertinya di dunia bola naga hanya orang Namek yang memiliki kemampuan untuk menciptakan bola naga. Kemampuan semacam ini sepertinya sudah tertanam dalam garis keturunan orang Namek. Kekuatan Shenron memiliki keterbatasan yang sangat besar. Kekuatan itu tidak dapat melampaui kemampuan penciptanya. Tentu saja, mustahil untuk mengubah garis keturunan orang lain. Jika tidak, jika semua orang ingin menerima garis keturunan Majin Buu, bukankah alam semesta akan terbalik? Porunga, tolong beritahu aku jika aku ingin mendapatkan kemampuan untuk menciptakan bola naga, apakah itu mungkin? Xiaya bertanya sekali lagi, sambil membuat permohonan. Itu mirip dengan situasi ketika Son Goku bertanya kepada Earth Shenron tentang Super Saiyan God dalam karya aslinya. Xiaya langsung bertanya kepada Porunga apakah ada kemungkinan untuk menciptakan bola naga. Tiba-tiba cahaya merah menyala di mata naga besar Porunga yang melayang di udara, sebelum suaranya yang menggelegar sekali lagi bergema. Teknik pembuatan bola naga adalah kemampuan unik yang diberikan Dewa Naga Zalama kepada orang Namek. Jika kau ingin memperoleh kemampuan untuk membuat bola naga, maka kau harus mendapatkan izin dari Dewa Naga Zalama, atau, temukan bola naga super yang lebih kuat. Mendapatkan izin dari Dewa Naga Zalama atau menemukan bola naga super. Mendengar jawaban Porunga, mata Xiaya tiba-tiba berbinar, dan memikirkan dua jawaban penting ini di dalam benaknya. Bab 129-3 Permintaan. Tentu saja, dia mengesampingkan pilihan pertama untuk mendapatkan izin dari Dewa Naga Zalama karena pada dasarnya itu tidak mungkin. Pertama, belum lagi apakah dia bisa menemukan Dewa Naga dari legenda itu atau tidak. Dan bahkan jika dia ditemukan, dia belum tentu setuju. Sejujurnya, Xiaya agak takut pada dewa-dewa tingkat tinggi seperti Dewa Naga Zalama. Jadi dia mengalihkan perhatiannya ke Super Dragon Ball. Berdasarkan pengetahuannya tentang karya aslinya, ia mengetahui bahwa bola naga super sangat besar. Bola-bola naga raksasa itu seukuran planet yang mengambang di angkasa. Setelah Dewa Naga Zalama menciptakannya, ia menyebarkannya ke seluruh alam semesta 6 dan 7. Hal itu tidak disebutkan dalam kisah sebelumnya di mana Goku mengalahkan Majin Buu, tetapi disebutkan dalam kisah terakhir dalam karya asli. Di bagian akhir cerita, disebutkan bahwa alam semesta Son Goku adalah alam semesta ke-7 dari 12 alam semesta lainnya. Ini berarti bahwa selain alam semestanya, ada 11 alam semesta lain dengan skala yang sama. Faktanya, saat ia melihat Dewa Penghancur Virus di planet Vegeta, ia tahu bahwa dunia Dragon Ball yang ia tempati lebih besar dibandingkan dengan yang ada di manga Dragon Ball asli. Hal ini justru menjadi motivasi baginya untuk menjadi lebih kuat. Karena bola naga super diciptakan dan dipoles secara langsung oleh Dewa Naga, bola naga ini pada dasarnya berbeda dari bola naga mini milik bangsa Namekian. Dan tentu saja, kekuatan Super Dragon Ball jauh lebih kuat dengan kontras yang jelas. Pertama, bola naga bumi yang diciptakan oleh kami kurang kuat. Pada awalnya, ketika bangsa Saiyan menyerbu bumi, mereka tidak mampu menghadapi Vegeta yang datang ke bumi. Sebaliknya, bola naga planet Namek sedikit lebih kuat, tetapi ketika ada keinginan untuk memindahkan Goku kembali ke bumi, mereka tetap memerlukan izin dari Goku sendiri. Sebagai perbandingan, Super Dragon Ball begitu mendominasi sehingga tidak memerlukan izin siapapun. Bahkan,
secara langsung mengubah tubuh Son Goku yang telah mencapai alam Super Saiyan God, dan secara tidak langsung menyebabkan kematian Goku. Perbedaan antara ketiganya nyata. Jadi ketika Porunga mengatakan bahwa Super Dragon Ball dapat memenuhi keinginannya, Siaya mempercayainya. Satu-satunya masalah adalah bola naga super tersebar di seluruh alam semesta 6 dan 7. Cara mendapatkan bola naga membuatnya pusing. Tiba-tiba, ia teringat pada 12 bola air berwarna-warni yang pernah dilihatnya ketika ia hampir mencapai akhir dalam membuka potensinya. Itu bukan multisemesta yang mencakup 12 alam semesta, bukan. Memikirkan jaringan alam semesta yang disaksikannya setahun lalu ketika kekuatannya meningkat pesat dan saat ia tak sengaja melangkah ke dunia suci Kai, ia yakin bahwa itulah. Terakhir kali dia pergi ke dunia suci, dia dapat melihat seluruh alam semesta 7. Sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat dan kemampuan ruang waktu telah diaktifkan kembali. Jadi, tampaknya tidak terlalu mustahil baginya untuk melihat seluruh multiverse. Namun, ia harus menelitinya dengan saksama di masa mendatang untuk mengetahui dengan pasti. Kalau begitu, Shenron, keinginanku yang kedua adalah mempelajari bahasa ilahi Kai tertinggi. Siaya membuat permintaan keduanya. Hal ini dilakukan karena bahasa ilahi digunakan saat membuat permintaan pada bola naga super. Itu sangat mudah. Porunga meludah dengan suara keras. Cahaya merah bersinar, dan tiba-tiba pikiran Siaya terguncang. Ia menutup matanya untuk menenangkan pikirannya dan bahasa yang sama sekali baru muncul di benaknya. Ia mampu memahaminya seolah-olah itu adalah bahasa ibunya, dan berbicara dengan cara yang alami. Ini adalah bahasa ilahi yang hanya disebarkan di antara makhluk seperti Supreme Kai. Permintaan kedua telah dikabulkan. Permintaan ketiga dan terakhir, bicaralah. Shenron Porunga, keinginan ketiga saya adalah mengetahui lokasi semua planet di antara 12 alam semesta. Saat saya menggunakan transmisi instan, semua koordinatnya akan muncul secara otomatis di pikiran saya. Dengan sedikit berpikir, Siaya pun mewujudkan keinginannya. Keinginan ketiganya adalah memperluas jangkauan teleportasi transmisi instannya. Metode transmisi instan Yardrat adalah berkonsentrasi pada ki individu tertentu, sementara kemampuan ruang waktunya perlu memastikan koordinat antara dua lokasi. Meskipun keterampilan gabungan baru dari keduanya memiliki kelebihan dari keduanya, ia hanya memiliki bagan bintang kuno Bima Sakti yang memiliki keterbatasan tertentu. Keinginanmu telah dikabulkan, tetapi jangkauan yang kau bicarakan terlalu luas. Kemampuanku hanya dapat memberitahumu koordinat planet-planet di alam semesta 6 dan 7. Itu sudah cukup. Meski sangat disayangkan, Siaya merasa sangat puas. Pada dasarnya tidak ada perbedaan lokasi planet antara alam semesta 6 dan 7. Mata Porunga bersinar dengan cahaya merah, dan bagaikan butiran pasir tak berujung di lautan, koordinat planet-planet membanjiri otaknya, menyatu dalam kesadarannya. Tak lama kemudian, mereka dengan cepat menghilang tanpa jejak. Informasi dalam jumlah besar ini sebagian besar akan tersembunyi jauh di dalam, dan tidak akan menghabiskan kapasitas otaknya. Informasi ini baru akan muncul ketika ia perlu menggunakan transmisi instan. Jika tidak, semua data ini akan menjadi beban besar bagi otaknya. Manusia, semua keinginanmu telah dikabulkan. Selamat tinggal. Sambil mengatakan ini, Porunga naik ke langit. Saat Porunga naik ke langit, 7 bola naga melesat ke atas dan segera menyebar ke seluruh planet Namek, dan seluruh langit kembali cerah. Matahari yang indah bersinar sekali lagi, menerangi tanah dan memberikan aura hangat dan penuh keberuntungan. Setelah keinginannya dikabulkan, Siaya menggelengkan kepalanya dengan puas. Berdiri di sana, ia mulai menguji efek baru dari transmisi instan. Benar saja, ketika ia ingin berteleportasi, sejumlah besar data akan muncul di benaknya, membuat perjalanan menjadi sangat cepat dan nyaman. Namun, saat ini ia hanya dapat melihat area di dalam semesta dalam pikirannya. Saat ia mencoba mengamati area di luar semesta 7, penghalang aneh akan menghalanginya. Informasi tentang semesta 6 akan tampak sangat kabur. Penghalang ini seharusnya adalah dinding kristal di antara alam semesta. Masih ada 11 alam semesta lain di luar penghalang ini yang bersama alam semesta ketujuh ada di dalam multisemesta ini.
Total ada 12 alam semesta di multiverse ini, dan menurut legenda di era yang lebih kuno, sebenarnya ada 18 alam semesta. Semua ini diketahui Xia. Oleh karena itu, dia tersenyum tipis dan tidak mempedulikannya lagi. Adapun cara menembus dinding kristal alam semesta ini untuk memasuki alam semesta 6, itu adalah masalah masa depan. Namun, dia merasa fokusnya harus pada dunia suci Kai. Karena dunia suci Kai merupakan pusat dari seluruh multiverse, tentu saja ia berperan dalam mengelola perkembangan multiverse sampai batas tertentu. Selain itu, Kai tertinggi yang tinggal di dunia suci Kai terlahir dengan kemampuan untuk bepergian ke sana kemari di antara berbagai alam semesta melalui dinding kristal alam semesta. Saat Xia berdiri di sana tenggelam dalam pikirannya, Siling yang berdiri di samping datang dan bertanya dengan suara bingung, "Xia, apa yang baru saja kau harapkan dari Shenron?" Baik Siling maupun Miers tidak dapat memahami bahasa Namekian, jadi mereka tidak menyadari apa yang diinginkan Xia. Aku meminta kemampuan untuk menciptakan bola naga kepada Shenron, tetapi sayangnya bola naga planet Namek tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengabulkan keinginanku. Jadi sebagai gantinya aku membuat keinginan untuk meningkatkan kemampuan transmisi instanku. Xia dengan kasar menjelaskan apa yang diinginkannya. Setelah mendengarkan, Siling merasa sangat disayangkan Shenron tidak dapat mengabulkan keinginan Xia. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan rasa jijik terhadap Shenron di dalam hatinya. Ternyata bola naga ini tidak begitu menakjubkan. Benar, kekuatan kita telah meningkat begitu banyak sekaligus. Kita harus benar-benar membenamkan diri dalam pelatihan untuk beberapa waktu. Jika tidak, akan sangat ceroboh bagi kita jika kita tidak dapat mengendalikan kekuatan kita dengan sempurna. Kata Xia setelah berbalik. Kekuatan mereka tiba-tiba berlipat ganda dalam jumlah yang besar. Meskipun membuka potensi mereka melalui kemampuan tetua agung pada dasarnya tidak berbahaya, bukan hal yang mudah untuk dapat mengendalikan kekuatan yang telah meningkat begitu cepat dengan sempurna. Mendengarkan Xia, Siling dan Miers berpikir keras. Kemudian, di bawah arahan Xia, mereka menggunakan transmisi instan untuk melakukan perjalanan ke planet yang cocok untuk berlatih. Itu adalah planet sedingin es yang tertutup salju sepanjang tahun. Suhu di sini jelas sangat rendah, sebanding dengan planet terpencil tempat Xia dan yang lainnya berlatih sebelumnya. Namun, sebagai perbandingan, planet sedingin es ini memiliki gravitasi yang jauh lebih kuat. Gravitasinya kira-kira antara 100x dan 200x. Tentu saja, suhu dan gravitasi seperti ini tidak ada apa-apanya bagi Xia dan Siling yang kekuatan pertempurannya mencapai ratusan ribu, tetapi untuk beberapa saat, Miers mengalami kesulitan beradaptasi dengannya. Sambil terhuyung-huyung, Miers jatuh ke tanah, tubuhnya menggigil karena kedinginan. Bab 130 mengembangkan keterampilan baru. Dingin sekali. Miers menggigil saat angin dingin bertiup, dan dia tak kuasa menahan diri untuk tidak menyusutkan tubuhnya sambil memeluk dirinya sendiri. Dia menatapnya dengan iba dengan sepasang mata besar yang berkaca-kaca. Tubuhnya yang ramping dan halus bagaikan sepotong rumput muda di tengah badai salju lebat, tampak sangat tidak berdaya. Xia meliriknya diam-diam, lihatlah bocah nakal ini bertingkah menyedihkan, bagaimana mungkin seorang Saiyan tidak bisa menahan dingin sedikit saja. Terhadap aktingnya, dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun. Xia mengalihkan pandangannya dan berkata, gravitasi di planet ini cukup cocok untuk kekuatan kita saat ini. Kita akan berlatih di sini selama beberapa waktu sampai kita terbiasa dengan kekuatan kita sebelum kembali. Meskipun latihan dalam mesin gravitasi akan sama efektifnya, ruang di dalam mesin itu terlalu kecil bagi orang-orang di level mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan dan menggunakan kekuatan penuh mereka. Singkatnya, mesin itu sangat efektif dalam meningkatkan stamina dan kekuatan fisik, tetapi tidak begitu efektif dalam meningkatkan kemampuan tempur dan kemampuan pengendalian kekuatan. Jika berbicara tentang peningkatan kemampuan bertarung dan pengendalian kekuatan, diperlukan banyak pertarungan sungguhan dan serangan dengan kekuatan penuh. Ruangan kecil di Gravity Machine tidak akan mampu menahan kekuatan mereka. Di sampingnya, setelah melihat bahwa tindakannya yang menyedihkan itu tidak dapat membangkitkan simpatinya, Miers mengerucutkan bibirnya dan menjawab dengan tak berdaya, "Oke.
Siaya mengangguk, dan juga melirik Siling. Setelah mendapat jawaban positif darinya, ketiganya berpisah dan mulai berlatih sendiri-sendiri. Apakah Seoul harus disalahkan atas krisis populasi Korea Selatan? Wawasan CNA. Kali ini, hasil yang diperolehnya di planet Namek bahkan melampaui ekspektasi Siaya. Ia sangat puas dengan kekuatan tempurnya yang mencapai 720.000, karena ia tahu bahwa Frieza hanya memiliki kekuatan tempur sebesar 530.000 dalam kondisi normalnya. Selain itu, keterampilan transmisi instan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, dan termasuk banyak keuntungan lainnya. Siaya tidak takut pada kekuatan lain di galaksi Bima Sakti. Tentu saja, ini hanya menyangkut kesejahteraan pribadinya. Sebagai pemimpin rasnya, ia ingin memimpin orang-orangnya untuk berkembang dengan bebas di galaksi. Untuk itu, kekuatannya saat ini masih agak kurang. Jadi Siaya menarik napas dalam-dalam, lalu mulai memilah dan merenungkan kelebihan dan kelemahannya. Pertama dan terutama, kemampuan ruang waktunya. Tidak diragukan lagi itu adalah kartu truf terkuat yang dimilikinya. Jika perlu, ia dapat menggunakannya untuk mengalahkan seseorang yang lebih kuat darinya dan bahkan membunuh mereka. Namun, meskipun memiliki kemampuan yang sangat berguna, Siaya juga mengetahui kekurangan yang menyertai kemampuan ruang waktu ini. Kemampuan ini terlalu praktis. Sedemikian praktisnya, sehingga tidak memungkinkannya untuk terlibat dalam pertempuran sungguhan dan bertarung sepuasnya. Bangsa Saiyan hanya bisa tumbuh lebih kuat melalui pertarungan sungguhan. Kemenangan atau kekalahan hanyalah sebuah hasil, dan hanya melalui proses pertarunganlah seorang Saiyan bisa tumbuh tanpa henti. Dalam aspek ini, kemampuan ruang waktunya menunjukkan kekurangannya. Ketergantungan jangka panjang pada kemampuan ini hanya akan membuat kekuatannya mandek, bahkan memengaruhi fondasinya. Pro dan kontra tentu saja harus dipertimbangkan. Terlebih lagi, jika menyangkut ahli yang sangat kuat seperti Kuler, kemampuan itu tidak terbukti terlalu efektif. Karena itu, di hati Siaya, kemampuan ruang waktu hanya dapat membantunya sesekali. Dia tahu bahwa dia harus menciptakan keterampilan yang benar-benar dapat menampilkan keunggulan kemampuan ruang waktunya. Sama seperti bagaimana Ki digunakan, Master Roshi mengembangkan Kamehameha, Master Sen dan Dodon Rai miliknya, Thunder Shock Surprise dan Energy Blast dari Master Mutaito ratusan tahun yang lalu, yang semuanya populer di dunia ini. Namun, keterampilan ini tidak dapat dibandingkan dengan Destructo Disc, Spirit Ball, dan Special Beam Cannon yang dipelajari oleh para prajurit selama tahap akhir Dragon Ball. Akan tetapi, setidaknya hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Energy Wave telah diinovasi dan terus ditingkatkan. Dari pelatihan Ki, Siaya mengaitkannya dengan pengembangan keterampilan kemampuan. Mungkin dia dapat mengembangkan keterampilan tambahan yang cocok untuk pertempuran berdasarkan kemampuan ruang waktunya. Yang tidak akan membiarkan kemampuan ruang waktunya terbuang sia-sia, sebuah kastil di udara asteris, juga tidak akan memengaruhi pertumbuhannya di masa depan. Asteris metafora untuk tidak berguna. Sama seperti Miers yang telah mempelajari keahlian rahasia pembelokan milik planet Yardrat, hal itu juga mendatangkan inspirasi bagi Siaya. Deflection Secret Skill miliknya mampu meningkatkan kemampuan bertahannya dengan mengalihkan serangan lawan melalui ruang, sehingga mencapai tujuannya untuk meningkatkan pertahanan. Ditambah lagi, sebagian besar menunjukkan penggunaan fungsi kemampuan ruang, memberikan Siaya contoh yang sangat bagus untuk ditiru. Mungkinkah dia juga dapat mengembangkan keterampilan praktis seperti itu melalui kemampuan ruang waktunya? Sebenarnya, Siaya pernah menggunakan metode serupa saat melawan Kuler setahun yang lalu. Dari satu sudut pandang, kemampuannya tidak memengaruhi serangan lawannya, tetapi memperkuatnya dengan meningkatkan kecepatan gerakan dan kekuatan fisik tubuhnya secara keseluruhan. Dalam pertempuran, ada 5 faktor penting yang akan menentukan hasil pertempuran. Kesadaran situasional, kecepatan serangan, kekuatan serangan, ketahanan, serta pemulihan. Selama kemampuan ruang waktunya dapat meningkatkan salah satu dari faktor-faktor tersebut, maka itu dapat dianggap sebagai keberhasilan. Setelah mempunyai pikiran ini dan menentukan alur berpikirnya, langkah selanjutnya adalah mempraktikkannya. Jika aku bisa mengandalkan kemampuan ruang waktu untuk membantu,
itu akan menjadi rencana yang sangat bagus. Xiaya terkekeh. Dia merenung, dan perlahan mulai mewujudkan idenya. Mengubah kemampuan ruang waktu menjadi keterampilan tambahan, mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Hanya untuk mengembangkan dan menguji keterampilan ini saja, Xiaya harus menghabiskan waktu yang lama. 1 bulan kemudian, bentuk embrio dari skill pertamanya akhirnya terbentuk. Itu adalah skill yang dia dapatkan dari Deflection Secret Skill milik Myers. Dia menyebutnya shifting. Apa yang dilakukannya pada dasarnya adalah menutupi permukaan kulitnya dengan lapisan tipis membran ruang waktu, seolah-olah dia mengenakan semacam pakaian pelindung. Ketika serangan musuh mengenai dirinya, ia dapat menutupi kulitnya dengan lapisan tipis kekuatan ruang waktu sebagai respons langsung. Dengan menggunakan keterampilan ini, ia dapat menangkis serangan energi yang kekuatannya 30% dari dirinya sendiri dalam bentuk radiasi ruang, sehingga meningkatkan pertahanan fisiknya. Awannya tipis dan mataharinya tersembunyi. Kabut putih bersalju mewarnai jurang antara langit dan bumi. Xiaya melayang di udara setinggi 6 hingga 7 meter di atas tanah. Karena cuaca dingin, baju perang putih di tubuhnya membeku dan ditutupi lapisan es. Hanya dengan menggoyangkannya saja, kristal-kristal es kecil akan jatuh ke tanah. Xiaya mengulurkan tangannya dan bola energi yang berkelap-kelip terang tiba-tiba mengembun di telapak tangannya dan melesat keluar. Warna biru lautnya yang dalam agak gelap, dan di permukaan bola energi itu menghasilkan suara zizi yang rendah. Bola energi ini benar-benar dipadatkan oleh Xiaya. Setelah dipadatkan sekuat itu, saya khawatir kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada bola penghancur planet milik Frieza yang dihasilkan dalam sekejap. Begitu menyentuh tanah, seluruh planet akan berubah menjadi debu alam semesta dalam sekejap. Energinya yang sangat besar itu menakutkan, tetapi Xiaya tampaknya tidak peduli sama sekali. Telapak tangannya hanya membalik dengan santai, dan dia melemparkan bola energi biru tua yang besar itu langsung ke langit. Aura yang mengguncang bumi memancar ke segala arah seperti gelombang yang bergelombang. Pada saat ini, Xiaya tersenyum tipis, sosoknya melintas dan tiba-tiba muncul di depan bola energi itu. Dia tidak melakukan pertahanan apapun, dan dia menahan serangan hebat bola energi itu dengan teriakan keras. Energi menakutkan yang cukup untuk menghancurkan sebuah planet meledak dalam sekejap. Gemuruh. Energi yang agung dan menakutkan itu tersebar ke segala arah, berubah menjadi bola api besar yang menjulang hingga beberapa kilometer di langit. Awan-awan berhamburan dalam sekejap, dan aura yang mengguncang bumi terpancar dari titik ledakan, bercampur dengan kekuatan yang sangat besar. Gelombang kekuatan yang tak terlihat berdesir dalam lingkaran konsentris di sepanjang jaringan spasial. Seluruh planet es itu bahkan sedikit bergetar. Saat asap mulai menghilang, dan pandangan mulai jelas, seorang anak laki-laki terlihat berdiri tegak tanpa cedera di udara. Ledakan yang cukup untuk menghancurkan seluruh planet itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Xiaya menepuk-nepuk dada putih pucatnya yang terbakar oleh bom energi. Alisnya berkerut sedikit sebelum dia segera rileks. Keterampilan, pergeseran, ini paling banyak dapat mengalihkan serangan energi yang setara dengan 30% kekuatanku. Lebih jauh lagi, tampaknya ada batas atas seberapa banyak yang dapat ditahannya. Xiaya serius memikirkan masalah ini. Dia tahu bahwa ada batas atas daya tahan ruang. Begitu energi melampaui daya tahan ruang, ruang itu akan hancur. Namun, tidak lama kemudian dia harus mengkhawatirkan masalah ini. Sekarang ia memiliki kekuatan tempur sebesar 720.000, yang berarti bahkan jika musuh dengan kekuatan tempur sebesar 240.000 menyerang dengan kekuatan penuh, ia hanya perlu menggunakan keahlian ini untuk sepenuhnya kebal terhadap serangan mereka. Tentu saja, premisnya adalah serangan lawan harus berupa energi murni.